Pada saat ini, Limuran tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menepuknya. Sebuah bola cahaya perak melesat keluar dari telapak tangannya dan meledak menjadi cahaya perak yang berkilauan. Ah! Kakak senior Wang berteriak kesakitan sambil mengerutkan kening. Ia memancarkan banyak pikiran ilahi untuk mengamati sekeliling Limuran, takut Limuran akan melarikan diri diam-diam. Namun, semua pikiran ilahinya lenyap di bawah cahaya perak yang berkilauan. Kekuatan spiritual kakak senior Wang tiba-tiba mengalami penurunan yang sangat besar, dan dia tentu saja merasakan sakit yang tajam di kepalanya seperti jarum, dan secara tidak sadar menarik kekuatan spiritualnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Limuran terbang lebih dari 10 kaki jauhnya dalam sekejap lagi, dan secara bertahap menghilang di malam hari. Kakak senior Wang dan lelaki tua bermarga Qi tidak dapat melihat dengan mata terbuka mereka, dan mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual untuk mencari tahu lokasi Limuran. Maka, dalam sekejap, Limuran pun terbang semakin jauh, dan perlahan menghilang sepenuhnya dari pandangan dan pikiran spiritual mereka berdua. Otang pembawa sial, dia benar-benar lolos, kata lelaki tua bermarga Qi itu dengan penuh kebencian. Anak ini benar-benar licik, kata kakak senior Wang sambil mengerutkan kening, dia benar-benar membiarkannya lolos begitu saja di bawah hidungku. Kalau masalah ini sampai terbongkar, aku takut aku akan kehilangan muka. Bagaimana kalau begini, instruksi saudara senior Wang, kita akan perintahkan murid-murid kita untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di perairan sekitar. Jika mereka menemukan keberadaan orang ini, segera beritahu kami dan kami akan menanganinya sesegera mungkin. Ya, kata lelaki tua bermarga Qi, adik kecil, untuk menghadapi orang ini, aku sudah merencanakan dengan matang sejak lama sebelum memasang jebakan ini, tapi aku tidak menyangka dia akan lolos. Aku tidak mendapatkan apa-apa selain makhluk roh serigala bulan melolong ini. Binatang roh ini tentu saja milikku, kata kakak senior Wang terus terang, meskipun anak itu telah mengakuinya sebagai tuannya, aku masih punya cara untuk mengendalikannya. Orang tua bermarga Qi itu tidak berani membantah, hanya mengangguk kecil. Kakak senior Wang membawa Xiao Bei yang tak sadarkan diri ke Yu Linglong, dan tak lama kemudian, dia meninggalkan tempat itu bersama lelaki tua bermarga Qi. Di kejauhan, diselimuti malam, Limuran menyaksikan pemandangan ini dalam diam, mendesah pelan, dan terbang ke arah yang berlawanan. Suatu hari kemudian, Limuran tiba di atas laut biru yang dalam. Limuran memandangi laut yang bergelombang di bawahnya dan bergumam dalam hati, inilah laut monster yang terkenal. Konon, monster ada di mana-mana di sini. Bahkan para kultivator tingkat Dharma pun tak berani gegabah masuk ke sini. Sekalipun Sekte Api Giok berpengetahuan luas dan memiliki murid di mana-mana, mereka tak akan berani masuk ke sini. Kurasa, inilah satu-satunya tempat yang aman saat ini. Beberapa hari kemudian, di sebuah pulau kecil tempat para monster bersembunyi, sebuah gua batu alam tersembunyi yang awalnya dihuni oleh monster level 6 telah diubah oleh Limuran menjadi gua sementara. Ia berencana untuk berlatih menyendiri di sana untuk sementara waktu. Setelah mempelajari pelajaran dari kekalahannya terhadap dua orang tua bermarga Qi, Limuran kali ini bertekad bahwa ia tidak akan pernah bisa menembus penghalang itu sampai tugas penting itu selesai. Tujuan Limuran juga sangat jelas, yaitu mempraktikkan beberapa metode yang dapat dipraktikkan setelah mencapai tahap fase Dharma, sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan ke tingkat fase Dharma yang sesungguhnya. Dengan cara ini, meskipun ia tidak dapat mengalahkan kultivator fase Dharma tingkat menengah yang kuat, setidaknya ia akan memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ada kesempatan, dia pasti akan pergi dan membalas dendam pada kedua lelaki tua bermarga Qi itu. Selain balas dendam, yang lebih penting adalah menyelamatkan Xiao Bei. Limuran yakin bahwa kedua orang ini tidak seharusnya gegabah membasmi Xiao Bei, karena pertama, Xiao Bei adalah binatang spiritual langka dengan kualifikasi yang sangat baik, dan kedua, Xiao Bei dan Limuran memiliki pikiran yang sama, dan keberadaan Limuran dapat dilacak melalui Xiao Bei dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Namun, beberapa penderitaan tidak dapat dihindari jika Limuran menyelamatkan Xiao Bei suatu hari nanti, Xiao Bei harus menderita satu hari lagi. Setelah tenang, Limuran dengan hati-hati merencanakan latihannya selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu ia lakukan, termasuk menyempurnakan pil pilihan surgawi, mempraktikkan Taiksu Sutra, menstabilkan dharmakanya, mempersembahkan kurban kepada senjata sakti, memurnikan darah kilin, mengolah gua api surgawi, mempraktikkan dharmaka awal Nixian Jue dan Dark Knight Jue, mempraktikkan mantra-mantra ampuh dari periode dharmaka, dan membuat jimat tingkat tinggi yang sesuai, Del. Ketujuh atau 8 hal di sini sangatlah penting dan dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Limuran memutuskan bahwa hal pertama yang harus ia lakukan adalah menyempurnakan pil pilihan surgawi karena konon pil ini memiliki khasiat ajaib membersihkan sumsum tulang dan memperkuat urat, serta meningkatkan bakat dan kualifikasi seorang kultivator. Jika pil ini benar-benar efektif,
pasti akan sangat bermanfaat bagi masa depan Limuran sebagai seorang kultivator. Terlebih lagi, Peri Qianhuan pernah berkata bahwa alasan mengapa cahaya ilahi Limuran melemah di siang hari adalah karena cahaya ilahinya belum sempurna. Tidak diketahui apakah pil pilihan surgawi ini dapat memperbaiki cahaya ilahinya yang belum sempurna. Limuran memiliki secercah harapan untuk ini. Bagaimanapun, pil pilihan surgawi adalah harta langka yang bahkan diperebutkan oleh makhluk tahap tubuh sejati. Setelah Limuran pulih dari luka-lukanya dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sangat baik, ia mengeluarkan pil pilihan yang disegel oleh lapisan pembatasan dan menyerapnya ke dalam dantiannya untuk menyempurnakannya. Begitu pil pilihan memasuki dantian Limuran, pil itu segera melebur dalam cahaya Dharma yang terpancar dari saripati sejati dantian Limuran, bagaikan arus hangat yang dilepaskan ke dalam tubuh Limuran. Awalnya, Limuran merasa sangat nyaman dan menikmatinya, tetapi sesaat kemudian, rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Meskipun ia memiliki kekuatan magis untuk melindungi tubuhnya, ia tetap menggigil dan giginya bergemeletuk. Rasa dingin ini menembus jauh ke dalam tulangnya, dan bahkan jika ia menggunakan sihir apinya untuk menghangatkan tubuhnya, itu tetap sia-sia. Limuran tengah berjuang melawan rasa dingin, ketika tiba-tiba tubuhnya menjadi sangat panas, seakan-akan tulangnya akan meleleh, menyebabkannya merasakan sakit yang teramat sangat. Rasa sakit ini berasal dari dalam tubuhnya, dan sama sekali berbeda dengan rasa sakit yang dirasakannya saat latihan fisik. Meskipun ia telah mencapai kesuksesan dalam latihan fisik, ia sama sekali tidak mampu menahan rasa sakit seperti ini. Dengan pergantian dingin dan panas, lapisan kabut keruh telah menguap dari permukaan tubuh Limuran. Pergantian dingin dan panas berlangsung selama 9.981 siklus, dan 81 hari dan malam telah berlalu. Setelah 81 hari 81 malam menjalani kehidupan yang penuh penderitaan ini, Limuran telah kehilangan berat badan yang signifikan. Kotoran-kotoran di dalam tubuhnya telah berubah menjadi kabut keruh yang luas dan terbuang. Sejak saat itu, Limuran merasa jauh lebih lentur, tubuhnya lebih mudah menerima nutrisi dan pemurnian energi surgawi dan duniawi. Ketika ia mengerahkan kekuatan magisnya, alirannya melalui meridiannya menjadi lebih lancar. Dan dengan setiap napas yang diambilnya, jumlah energi langit dan bumi yang dihembuskannya meningkat pesat. Dengan setiap sirkulasi kecil yang diselesaikannya, kekuatan sihir yang dimurnikannya juga meningkat pesat. Terutama di siang hari, Limuran merasakan peningkatan pesat dalam kecepatan kultivasinya di siang hari. Meskipun masih belum secepat di malam hari, setidaknya tidak kalah dengan kultivator rata-rata di level yang sama. Kecepatan kultivasinya di malam hari memang tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, tetapi sirkulasi kekuatan sihirnya lebih lancar dan bebas, dan ia bisa merapal mantra hampir seketika ia memikirkannya. Kekuatan magis dari tahap Dharma Pace semuanya membutuhkan mana yang sangat besar dan proses merapal mantra yang sangat rumit. Kemampuan merapal mantra Limuran yang lancar kini memberinya keuntungan yang jelas dalam mempraktikkan mantra tingkat tinggi. Hal ini tentu saja merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi Limuran, yang mahir membuat jimat dan seringkali perlu merapal mantra tingkat tinggi. Setelah memurnikan pil pilihan surgawi, menurut rencana kultivasi Limuran, langkah selanjutnya adalah memurnikan darah kilin. Karena ia telah merangsang darah kilin secara paksa beberapa kali sebelumnya, darah kilin yang tersisa tidak banyak. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan tingkat tubuh fisiknya yang berada di tingkat kelima teknik pemurnian tubuh, ia seharusnya dapat memurnikan semua darah kilin yang tersisa sepenuhnya. Memurnikan darah kilin adalah proses yang panjang, tetapi tidak memerlukan mantra terus-menerus. Sambil memurnikan darah kilin, ia juga dapat melatih keterampilan lain atau melakukan hal-hal lain. Limuran memutuskan untuk memurnikan darah kilin sambil mulai berlatih Taiksu Sutra. Sutra Taiksu adalah teknik ampuh peninggalan Peri Qianhuan. Teknik ini berspesialisasi dalam pengembangan kesadaran ilahi, dan tingkat pertama teknik ini membutuhkan setidaknya tingkat kultivasi tahap fase Dharma untuk mulai berlatih. Ini menunjukkan bahwa latihan teknik ini sangatlah sulit. Namun, manfaat berlatih Taiksu Sutra juga jelas. Selama tingkat pertama dipraktikkan dengan sempurna, kekuatan spiritual dapat ditingkatkan sekitar 30%, dan beberapa kekuatan spiritual khusus dapat dikuasai. Pada saat yang sama, hal-hal seperti memurnikan alat-alat magis, membudidayakan serangga beracun, menstabilkan citra Dharma, mempraktikkan sihir, dan membuat jimat juga dapat dilakukan kapan saja ada waktu. Setahun kemudian, Limuran telah memurnikan darah kilin ke wujud murninya. Kini, hanya dengan pikiran sederhana, ia dapat mengaktifkan garis keturunan kilin di dalam tubuhnya dan melepaskan wujud Dharma kilin. Apakah ia akan berubah menjadi wujud setengah manusia setengah kilin atau tidak, kini berada di bawah kendalinya, dan ia dapat sepenuhnya mengaktifkan wujud Dharma kilin saat masih menjadi seorang kultivator manusia. Setelah mengolah Dharmakaya kilin, Limuran menghadapi dilema. Ia kini memiliki Dharmakaya diri sejati yang diperoleh dari mengolah Nixian Jue,
Dharmakaya Raja Ibel Malam Kegelapan yang diperoleh dari mengolah Dark Knight Jue, dan Dharmakaya Kilin yang diperoleh dari pemurnian darah Kilin. Ketiga Dharmakaya ini masing-masing memiliki karakteristik unik dan potensi serta kegunaan yang luar biasa. Namun, ketiga fase Dharma tersebut independen dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Limuran sama sekali tidak mampu mengintegrasikan ketiga fase Dharma tersebut. Oleh karena itu, ia hanya dapat menampilkan satu cahaya fase Dharma dan satu kekuatan magis fase Dharma pada satu waktu. Hal ini jelas merupakan pemborosan besar potensi ketiga fase Dharma. Ketiga Dharma tersebut saling tolak, tidak hanya mencegah mereka mengeluarkan kekuatan penuh, tetapi juga berpotensi memengaruhi kultivasi limuran di masa depan. Jika ketiga Dharma tersebut terus saling tolak, bahkan jika salah satunya gagal dikultivasi secara efektif, kultivasi limuran kemungkinan besar akan stagnan dan tetap seperti sebelumnya. Jika suatu hari nanti kita dapat menemukan cara untuk mengintegrasikan ketiga metode tersebut, maka semuanya akan terpecahkan, pikir Limuran dalam hati. Namun, Limuran sendiri menyadari betul bahwa harapan ini sangat tipis. Dari ketiga Dharmakayanya, Dharmakaya Diri Sejati mewakili teknik kultivasi manusia yang paling maju, Dharmakaya Setan Malam Kegelapan mewakili teknik kultivasi Ibel, dan Dharmakaya Kilin mewakili teknik kultivasi Ibel. Manusia, Ibel, dan monster pada dasarnya saling bertentangan, dan komunikasi antara ketiga Dharmakaya kemungkinan besar akan sulit. Ketiga fase Dharma ini semuanya sangat bermanfaat. Jika aku mempraktikkannya dengan cara ini, jika aku tidak dapat maju dengan lancar di masa depan karena hambatan di antara ketiga fase Dharma ini, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan membubarkan teknik Sutra Malam Gelap, mengeluarkan darah Kilin dari tubuhku, dan hanya mempertahankan fase Dharma jati diriku, desah Limuran dalam hati. Di ruangan yang sunyi, Limuran berdiri dengan hikmat. Di depannya, sebuah pedang lengkung berwarna hijau pelangi melayang dengan tenang di udara. Limuran menarik napas dalam-dalam, dan dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya, dia memanggil gambar Dharma dari jati dirinya yang sejati, lalu menyatukan dua jarinya dan menembakkan cahaya gambar Dharma ke pedang pemburu jiwa dan pencuri jiwa satu persatu. Cahaya gambaran Dharma dan cahaya gambaran harta karun yang mengalir pada bilah pedang saling melengkapi, dan keduanya pun berangsur-angsur menyatu. Memadukan cahaya wujud Dharma Datu dengan cahaya wujud harta karun secara berulang-ulang merupakan proses pemurnian senjata ajaib. Melakukan hal ini selama 1 jam setiap hari selama 108 hari akan menyempurnakan pemurnian senjata ajaib. Setelah pemurnian senjata ajaib, penggunaan senjata ajaib selanjutnya tidak hanya akan lebih lancar dan lebih kuat, tetapi juga akan diperkuat oleh kekuatan Dharma Datu, melepaskan serangan terkuat seorang praktisi Dharma Datu. Pedang pemburu jiwa ini awalnya diaktifkan secara paksa oleh kekuatan darah Kilin. Jadi jika Limuran mengaktifkan kekuatan Dharma Kilin, ia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan terbesarnya. Namun, jika ia menggunakan Dharma Diri Sejati atau Dharma Malam Kegelapan, ia perlu menjalani ritual semacam ini untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Setelah menyelesaikan ritual penyempurnaan pedang pemburu jiwa dan perebut jiwa, Limuran juga meneteskan beberapa tetes darah, dan mengorbankan secercah saripati sejati dantian ke dalam badan pedang, lalu mengeluarkan jimat pengenal master tingkat tinggi, dan mengenali pedang itu sebagai masternya sendiri serta mengembalikannya ke asal, menjadikannya senjata ajaib miliknya seumur hidup. Perbedaan antara senjata ajaib Natal dan senjata ajaib biasa adalah ia dapat diserap ke dalam dantian kultivator, dan memeliharanya dengan kekuatan dantian. Dengan cara ini, selama durasinya cukup lama, senjata ajaib Natal dapat terus ditempa oleh esensi sejati kultivator itu sendiri, dan kualitas senjata ajaib tersebut akan meningkat secara bertahap. Tentu saja, peningkatan ini terbatas karena keterbatasan bahan senjata ajaib itu sendiri dan tingkat kultivasi sang kultivator. Kualitas senjata ajaib kelahiran tidak dapat ditingkatkan tanpa batas. Pedang pemburu jiwa dan perebut jiwa ini sangat cocok dengan seni bela diri Limuran, sehingga Limuran mengolahnya sebagai senjata ajaib kelahirannya. Hal ini tidak hanya memungkinkan pedang ini mengeluarkan potensi maksimalnya, tetapi juga meningkatkan kualitasnya lebih lanjut. Selain itu, ada makna lain yang lebih dalam di balik penggunaan pedang ini sebagai senjata ajaib seumur hidupnya oleh Limuran, yaitu roh pendendam yang tersegel dalam pedang ini. Setelah Limuran memurnikan pedang pemburu dan pencuri jiwa menjadi senjata ajaibnya sendiri, ia secara resmi memurnikan roh pendendam yang tersegel di pulau itu menjadi roh pedang. Setelah roh pendendam menjadi roh senjata, selama pedang itu ada dan roh itu ada, Limuran dapat sepenuhnya mengendalikan roh pendendam tanpa khawatir diserang olehnya. Terlebih lagi, roh-roh pendendam gemar melahap hal-hal tak berwujud seperti pikiran ilahi dan kebencian. Pedang pemburu jiwa dan pedang pencabut jiwa awalnya adalah sepasang senjata mematikan yang berisi roh-roh jahat yang kuat. Semakin banyak darah yang ternoda pada pedang, semakin kuat roh-roh jahat yang dihasilkan, dan roh jahat ini hanyalah salah satu makanan bagi roh-roh pendendam. Memurnikan roh-roh pendendam menjadi roh-roh senjata tidak hanya dapat melenyapkan roh-roh jahat,
tetapi juga menumbuhkan roh-roh pendendam, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Roh pendendam ini tidak terlalu cerdas dan sedang linglung. Tidak sulit bagi Limuran untuk memurnikannya menjadi roh senjata. Tugasnya pun selesai dalam waktu singkat. Pada saat ini, jika Limuran sedang memegang senjata saktinya sendiri, pedang pemburu dan penjamret jiwa, dan bertarung melawan pedang merah milik pendekar bernama Wang yang berada di tahap tengah fase Dharma, dia mungkin tidak akan mengalami kerugian hanya dalam satu gerakan. Satu senjata sihir penyerang saja tidak cukup. Limuran juga berencana untuk menyempurnakan senjata sihir pertahanan. Kebetulan, ia sudah menyiapkan bahan bakunya. Cangkang kura-kura laut menelan tingkat ke-7, sepotong besar perak bumi, dan lebih dari 10 bahan pembantu lainnya untuk memurnikan harta karun seharusnya cukup untuk memurnikan senjata sihir perisai berbentuk cangkang kura-kura. Karena cangkang kura-kura itu sendiri merupakan harta pertahanan alami, tidaklah sulit untuk memurnikannya menjadi perisai ajaib pada saat yang sama. Limuran juga berencana untuk mengukir beberapa rune pertahanan tingkat tinggi pada perisai untuk lebih meningkatkan kemampuan pertahanan harta ini. Sayang sekali kualitas tongkat Kanglongnya biasa saja, dan sudah patah menjadi dua bagian. Akan lebih baik jika aku bisa menemukan bahan yang tepat untuk menyempurnakannya lagi. Kalau tidak, aku punya semua kemampuan pemurnian tubuh, tetapi aku tidak punya harta karun yang tepat di tanganku, dan aku tidak bisa mengeluarkan kelebihan terbesar dari tubuh fisikku. Limuran berpikir dalam hati. Api jatuh dari langit adalah mantra sihir atribut api yang kuat dan hanya dapat digunakan oleh biksu di tahap fase Dharma. Karena mantra ini membutuhkan mana yang sangat tinggi, umumnya hanya biksu di tahap fase Dharma tengah atau beberapa biksu di puncak tahap fase Dharma awal yang dapat menggunakannya dengan sukses. Namun, meskipun Limuran baru berada di tahap fase Dharma selama beberapa tahun, kekuatan sihirnya jauh melampaui para kultivator setingkatnya karena ia telah mempraktikkan 6 transformasi dewa terbalik. Selain itu, setelah meminum pil pilihan surgawi, ia mampu memobilisasi kekuatan sihirnya dengan sangat lancar dan fleksibel, sehingga ia mampu merapal mantra yang kuat ini. Ketika api jatuh langit dilepaskan, hujan api dan meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Daya hancurnya sungguh luar biasa. Satu api jatuh langit saja sudah cukup untuk meratakan sebuah gunung kecil. Akan tetapi, untuk melancarkan jurus ini, biasanya dibutuhkan waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan dupa dan menghabiskan mana yang sangat besar. Oleh karena itu, saat menghadapi musuh, sangat sedikit orang yang menggunakan kekuatan sihir semacam ini. Lagi pula, saat seorang kultivator di tahap Dharma beraksi, kecepatan serangan senjata sihirnya sangat cepat, dan kemenangan atau kekalahan seringkali hanya terjadi dalam sekejap. Jadi, bagaimana mungkin waktu penyaluran sihirnya bisa begitu lama? Bahkan bagi sebagian kultivator tahap Dharma yang berspesialisasi dalam teknik yang dikaitkan dengan api, waktu yang dibutuhkan untuk merapal mantra dapat dipersingkat secara signifikan, tetapi tetap saja membutuhkan waktu paling sedikit sepertiga batang dupa, yang juga tidak terlalu cocok untuk digunakan dalam pertempuran. Alasan mengapa Limuran menghabiskan banyak waktu dan mana berlatih mantra ini adalah karena ia ingin menyegel mantra api jatuh dari langit dalam jimat giok dan menciptakan jimat atribut api tingkat tinggi jimat api jatuh dari langit. Untuk membuat jimat tingkat tinggi yang begitu kuat, bahan-bahan yang dibutuhkan tentu saja berkualitas sangat tinggi. Limuran memperoleh sejumlah besar batu abu dari kolam api langit di tanah tersegel Tianwai Tian. Batu giok ini telah mengalami pembakaran selama 10.000 tahun dan dapat menahan kekuatan sihir atribut api yang sangat besar. Batu ini merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat jimat giok atribut api. Limuran menggunakan batu abu ini untuk membuat sejumlah besar jimat giok kosong, yang dapat digunakan untuk membuat jimat api jatuh surgawi. Jimat tingkat tinggi seperti jimat api jatuh surgawi sangat sulit dibuat, dan tingkat keberhasilannya kemungkinan besar tidak akan melebihi 20%. Namun, Limuran dibantu oleh cermin perunggu misterius, dan tidak terikat oleh kekuatan tak terlihat saat menggambar karakter petarung tingkat tinggi, sehingga tingkat keberhasilannya sangat meningkat. Bukan berarti akan selalu berhasil, tetapi setidaknya tingkat keberhasilannya mencapai 70% hingga 80%. Meski begitu, karena membuat jimat ini menghabiskan terlalu banyak mana, Limuran hanya dapat membuatnya sekali setiap beberapa hari, dan setiap jimat api Skyfall yang berhasil dibuat akan menjadi kartu trufnya. Limuran berlatih dengan tenang di gua batu rahasia di Pulau Ibel ini. Meskipun tingkat kultivasinya tidak banyak berubah, kekuatannya berubah secara menakjubkan dari hari ke hari. Suatu malam setelah 10 tahun mengasingkan diri, Limuran mengambang di suatu daerah jauh di dalam Laut Ibel. Di permukaan laut di bawahnya, air berputar kencang, membentuk pusaran air besar yang tak terduga. Di atas pusaran air, bahkan di tengah air laut, energi Ibel terasa membubung tinggi ke angkasa. Jelas sekali ada monster-monster kuat yang bersembunyi di bawah laut. Tak jauh di depan Limuran, terdapat piring giok seukuran telapak tangan yang berputar.
Di atas piring giok tersebut terdapat cairan spiritual gelap yang tak dikenal, yang mengeluarkan kabut hitam dan bau menyengat. Limuran menahan napas, tetapi dengan lambaian lengan bajunya, dia meniup kabut hitam ke sekitar laut. Mungkin karena mencium bau kabut hitam, pusaran di permukaan laut bergejolak lebih hebat, dan gelombang di sekitarnya pun bergulung-gulung hingga puluhan kaki tingginya. Limuran menunjuk ke arah cakram giok, dan cairan spiritual hitam di dalam cakram itu benar-benar meledak dengan suara embusan, hancur menjadi kabut hitam tebal, yang menutupi area seluas puluhan kaki. Kabut itu terbungkus dalam kekuatan tak kasat mata, berkumpul tetapi tidak menyebar, dan secara bertahap mendekati permukaan laut, dan akhirnya melayang di atas laut. Setiap kali ombak besar menghantam kabut, kabut akan naik ke udara dan menghindari ombak. Setelah ombak besar mereda, kabut akan kembali ke sekitar permukaan laut, seolah-olah sedang memikat sesuatu. Tak lama kemudian, monster di bawah laut itu akhirnya tak tahan lagi dengan godaan ambigu ini. Di tengah deru ombak yang dahsyat, seekor kalajengking laut raksasa dengan ukuran tubuh lebih dari 3 meter melesat keluar dari tengah pusaran, membuka mulutnya, dan menyedot semua kabut hitam ke dalam perutnya. Ini adalah kalajengking laut raksasa tingkat 7. Kalajengking laut raksasa ini suka melahap segala macam racun aneh. Cairan spiritual hitam yang dikorbankan limuran adalah sejenis racun dengan bau yang menyengat, sehingga kalajengking laut raksasa ini tidak tahan dengan racun tersebut dan terbang keluar dari laut untuk melahapnya. Akan tetapi, racunnya mudah tertelan, tetapi tidak mudah baginya untuk lolos kembali ke laut. Setelah kalajengking laut raksasa itu terbang keluar dari laut, limuran segera terbang ke permukaan laut, membuka mulutnya, dan menyemburkan kilatan cahaya pedang pelangi hijau, yang kemudian berubah menjadi pedang lengkung dengan cahaya berharga yang mengalir. Itu adalah senjata ajaib kelahirannya, pedang pemburu jiwa. Pada saat yang sama saat dia mengayunkan pisaunya, cahaya hitam samar terpancar dari tubuh limuran, dan cahaya hitam itu mengembun menjadi wujud Raja Ibel malam gelap dengan sayap kelelawar di punggungnya. Limuran mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan pedang pemburu dan pencabut jiwa. Kemudian, kekuatan magis yang kuat melesat keluar bersama seberkas cahaya hitam dari citra Dharma malam gelap, dan menancap di bilah pedang pemburu dan pencabut jiwa. Dalam sekejap, pisau itu muncul dan menghilang di tengah malam, dan dengan vitalitas yang mencengangkan, ia menebas kalajengking laut raksasa itu tanpa suara. Kalajengking laut raksasa terkejut dan segera mengayunkan ekor kalajengkingnya yang paling keras untuk menangkis serangan pedang itu. Ekor kalajengking itu bersinar dengan cahaya dingin, memancarkan kemilau seperti batu giok hitam, dan bahannya sangat keras namun, dengan suara dang yang teredam, pedang pemburu jiwa malah memotong sebagian ekor kalajengking itu. Kalajengking laut raksasa itu menjerit kesakitan, berusaha melarikan diri ke laut. Pada saat itu, gambar Dharma malam gelap di tubuh limuran tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan limuran langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang. Saat berikutnya, limuran tiba-tiba muncul di dekat kepala kalajengking laut raksasa, dan dia menebasnya dengan pedang pemburu jiwa di tangannya. Ketika kalajengking laut raksasa melihat musuh yang kuat datang di depannya, sejumlah besar kabut hitam tiba-tiba menyembur keluar dari bagian ekor kalajengking yang patah dengan suara embusan, menutupi limuran. Ini adalah racun kalajengking yang disemprotkan oleh kalajengking laut raksasa, salah satu racun paling beracun. Namun, limuran tidak menghindar, dan seluruh tubuhnya bermandikan racun. Limuran dengan hati-hati menyerap racun kalajengking, sambil berpikir, pengembangan Taiksu Sutra ini memang sangat sulit. Untuk mengembangkan tingkat pertama saja, seseorang harus menggunakan serangkaian metode yang sangat berbahaya seperti stimulasi yang sangat beracun. Jika tidak, seseorang bahkan tidak akan mampu mengembangkan tingkat pertama sedikitpun. Seluruh tubuh limuran bermandikan racun kalajengking. Kalajengking laut raksasa itu hendak menggigit dan menerkam limuran, tetapi terpotong menjadi dua bagian oleh pedang pemburu jiwa. Leher kalajengking laut raksasa itu tidak terlalu kuat dan merupakan bagian terlemah dari tubuhnya. Tentu saja, ia tidak dapat menangkis serangan pedang jarak dekat berkekuatan penuh milik limuran. Limuran kemudian mengeluarkan esensi tingkat ketujuhnya dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan sedangkan untuk bahan kalajengking laut raksasa lainnya, tidak ada kegunaan khusus, jadi limuran dengan santai menembakkan beberapa bola api dan mengubahnya menjadi abu. Dibandingkan dengan membasmi penyu menelan laut sebelumnya, jauh lebih mudah bagi limuran untuk berhadapan dengan monster level 7 sekarang. Selama 10 tahun pengasingannya, limuran telah memperoleh banyak hal. Meskipun tingkat kultivasi dan senjata ajaibnya masih sama, kekuatan yang ia tunjukkan dan misteri kekuatan supernaturalnya telah berubah drastis. Racun kalajengking laut raksasa dapat menyerang pikiran seorang kultivator dan menyebabkan mereka kehilangan kesadaran, terutama mereka yang kultivasinya rendah. Begitu racun masuk ke dalam tubuh mereka, mereka akan langsung pingsan tanpa sadar. Setelah menyerap racun kalajengking dalam jumlah besar, limuran merasa pusing, tetapi ia berlatih teknik Taiksu Sutra, menjaga kejernihan pikirannya. Saat Sutra Taiksu dijalankan,
aliran air jernih mengalir di benaknya, membasuh racun kalajengking yang menyerang. Perlahan-lahan, Limuran pulih sepenuhnya dari racun kalajengking. Meskipun racun kalajengking di sekitarnya belum hilang, ia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Pada saat yang sama, Limuran juga samar-samar merasa bahwa pikiran spiritualnya telah menjadi lebih padat. Pikiran-pikiran itu dapat diubah menjadi potongan-potongan yang tersebar, atau dikumpulkan menjadi bola padat untuk menahan invasi racun. Stimulasi racun memang bermanfaat, tetapi latihan Taiksu Sutra ini agak terlalu sulit. Dilihat dari situasi saat ini, saya masih perlu bekerja keras untuk menyelesaikan latihan tingkat pertama, gumam Limuran dalam hati. Selain itu, kultivasi Gu Api Langit telah mencapai titik kritis. Untuk membantunya, kita perlu pergi ke Pulau Serangga untuk mencari beberapa peluang. Di dunia kultivasi abadi laut nantian, banyak kultivator menggunakan serangga untuk memurnikan Gu, dan sekte terbesar di sini adalah Istana Dewa Gu, yang terkenal dengan teknik pemurnian Gu-nya. Ini merupakan tradisi dalam komunitas kultivasi abadi. Selain itu, terdapat banyak pulau kecil dengan lingkungan unik, rumah bagi berbagai serangga eksotis, yang dikenal sebagai Pulau Serangga, yang juga menyediakan sumber Gu yang melimpah bagi para kultivator untuk dimurnikan. Ada beberapa pulau serangga di Laut Ibel. Beberapa hari kemudian, Limuran tiba di atas salah satu pulau serangga tersebut. Pulau serangga ini tidak terlalu besar. Di tengahnya terdapat hutan rawa yang lebat. Lingkungan yang lembab dan panas sangat cocok untuk perkembangbiakan berbagai serangga aneh. Limuran tidak berniat masuk terlalu dalam ke tengah hutan rawa. Bahaya di sana terlalu besar. Ada serangga-serangga aneh yang tak dikenal di mana-mana, dan mungkin juga ada monster-monster tingkat tinggi yang mengintai. Bahkan seorang kultivator di tahap Dharma pun tidak akan berani masuk. Limuran terbang perlahan mengelilingi pulau serangga itu sejenak, dan menemukan sekuntum kecil bunga spiritual emas berkelopak 5 di perairan dangkal di sisi barat pulau. Ia langsung merasa gembira. Benar saja, ada bunga marigold, gumam Limuran. Serbuk sari marigold adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan pil pengembangbiakan serangga, yang membantu serangga menetas dari dormansi. Pulau Serangga menarik begitu banyak serangga eksotis karena beberapa fitur istimewanya. Pulau ini menyimpan banyak harta karun yang bermanfaat bagi serangga-serangga ini, dan marigold ini adalah salah satunya. Pasti ada lebih banyak harta alam langka di dalam hutan rawa, yang mungkin lebih berguna untuk memurnikan Gu, tetapi Limuran tidak berani menyelidikinya lebih jauh. Limuran mendarat di samping bunga marigold dan mengeluarkan sebuah sikat jimat dan sebuah kotak giok dari tas penyimpanan di tangannya. Ia dengan hati-hati mencelupkan sikat jimat tersebut ke dalam serbuk sari marigold dan dengan sabar menyapukannya ke dalam kotak giok sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, ia bisa mengumpulkan lebih banyak serbuk sari. Limuran baru saja memindai 7 atau 8 bunga marigold ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian, ia segera mengubah gerakannya. Ia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan tak terlihat berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang menyapu bunga-bunga marigold di sekitarnya, dan segera menggulung serbuk sari dalam jumlah besar. Banyak serbuk sari yang berserakan, tetapi banyak pula yang tergulung menjadi bola oleh angin dan dikirim ke kotak giok. Limuran baru saja selesai melakukan semua ini ketika suara mendengung datang dari jauh dan sekawanan serangga emas terbang di atas. Jelas, hamparan bunga marigold ini adalah wilayah kekuasaan kawanan serangga ini. Setelah Limuran memasuki wilayah kekuasaan mereka, serangga-serangga aneh ini akan menyerang dan membalas dendam terhadap Limuran. Awan serangga itu begitu cepat sehingga Limuran berhasil menyusulnya sebelum ia sempat terbang. Limuran melemparkan 2 jimat giok tanpa ragu, dan segera menempelkan kedua jarinya dengan hati-hati untuk merapal 2 mantra guna membuka segel jimat giok tersebut. Kedua jimat giok itu langsung meledak, berubah menjadi meteor merah menyala yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit. Meteor-meteor berapi ini jatuh dari langit satu persatu, menghantam awan serangga, dan meledak dengan dahsyat. Dalam sekejap, awan serangga itu dikelilingi oleh api dan ledakan, dan momentumnya sangat mengejutkan. Ini adalah jimat api jatuh langit buatan Limuran. Keunggulan terbesar jimat ini adalah kekuatannya yang luar biasa dan jangkauannya yang luas, sehingga sangat cocok untuk menghadapi kawanan serangga yang besar. Awan serangga itu langsung hancur oleh mantra dahsyat ini jika jumlah serangga aneh di awan itu tidak mencukupi. Itu tidak akan menjadi ancaman besar. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari awan dan terbang menjauh. Pulau Serangga adalah tempat yang berbahaya. Limuran tidak berani terjerat dengan serangga-serangga aneh ini. Jika ia menarik lebih banyak serangga aneh yang mengganggu, sudah terlambat untuk menyesalinya. Setelah terhempas oleh meteor yang menyala-nyala, kawanan serangga itu segera berkumpul kembali dan terus mengejar Limuran. Ketika Limuran terbang puluhan mil jauhnya dari pulau itu, awan serangga itu meninggalkan Limuran dan kembali ke pulau, berjaga di dekat bunga marigold. Serbuk sari marigold yang diperoleh Limuran kali ini memang tidak cukup, tetapi itu tidak masalah.
Selama Marigold itu masih ada, ia akan memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan serbuk sari di masa depan. Ada juga pulau-pulau serangga lain di Laut Ibel tempat harta karun serupa dapat ditemukan. Suatu hari 3 tahun kemudian, dua biksu di tahap awal Dharma terbang dengan kecepatan penuh menuju sebuah pulau kecil di atas Laut Setan. Mereka tampak sangat menderita, dan salah satu dari mereka bahkan terluka, dengan separuh tubuh kanannya hangus menghitam, jelas terbakar oleh sihir api yang kuat di belakang mereka. Ada burung ibel tingkat 8, burung berbulu api, yang ukurannya lebih dari 10 kaki, mengejar mereka dari dekat. Saudara muda Mo, apakah kamu yakin orang itu ada di pulau kecil di depan? Tanya biksu Parubaya yang terluka itu dengan cemas. Rekannya adalah seorang pemuda tampan, yang mengangguk dan menjawab, benar. Terakhir kali, adik muda berkelana ke Pulau Serangga dan diserang segerombolan serangga. Jika bukan karena teman Taois yang datang menolongnya, adik muda pasti sudah binasa. Setelah menyelamatkan adik muda, orang itu meminta adik muda untuk mencarikan beberapa harta karun untuknya, dan kami sepakat untuk bertemu di pulau kecil itu. Kultivator Parubaya itu masih agak skeptis dan berkata, kudengar dari saudara muda Mo bahwa pria itu baru berada di tahap awal alam Dharma. Bisakah dia benar-benar menghadapi burung ibel tingkat 8 ini? Perlu kau ketahui bahwa burung ibel tingkat 8 setara dengan kultivator alam Dharma tingkat menengah, dan kekuatan magisnya yang berelemen api sangatlah dahsyat. Bahkan senjata sihirmu dan milikku pun tak mampu menahannya. Pedang Wu Yue milik saudara senior terbakar oleh api ibelnya sesaat dan rusak parah. Pemuda itu berkata, rekan Taois itu bukan orang biasa. Meskipun kultivasinya baru pada tahap awal alam Dharma, kekuatan yang ditunjukkannya sungguh menakjubkan. Ia dengan mudah membubarkan kawanan serangga mengerikan itu hanya dengan beberapa serangan. Meskipun ia memanfaatkan kebiasaan serangga aneh itu untuk mendapatkan keuntungan, tekniknya yang mudah jelas menunjukkan sikap seorang master. Saat keduanya berbincang, burung ibel tingkat 8, burung berbulu api, semakin mendekat, dan mereka berdua tampaknya dapat merasakan napas panas yang dipancarkannya. Pada saat ini, segerombolan serangga merah menyala tiba-tiba terbang keluar dari pulau itu. Setelah diamati lebih dekat, mereka sebenarnya adalah ngengat putih. Pada sayap ngengat ini, terdapat pola spiritual berwarna hijau dan kuning samar yang terlihat samar-samar, dan terdapat lapisan api di antara napas ngengat. Awan serangga ini tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar 10 kaki, dan berisi sekitar 100 ngengat. Keduanya terkejut dan hendak menghindari awan serangga itu, tetapi awan serangga itu melewati mereka dan langsung menuju ke burung ibel tingkat 8, burung bulu api. Burung api berkicau dengan nada jijik, dan dengan kepakan sayapnya, awan api yang besar menyapu, hampir menutupi separuh langit. Ekspresi kedua kultivator fase Dharma itu berubah. Mereka dikalahkan oleh sihir api yang mengerikan ini. Api ibel ini sangat kuat. Bahkan senjata sihir pun akan rusak parah jika terlalu lama berada di dalamnya. Kedua pria itu mengira awan serangga itu akan seperti ngengat yang dilahap api, pasti akan dilahap habis oleh api ibel. Namun, setelah api ibel dilepaskan, awan itu menyusut hampir setengahnya dalam sekejap. Saat berbalik, mereka melihat bahwa awan serangga itu ternyata melahap api ibel dengan kecepatan yang sangat tinggi. Burung ibel tingkat 8, yang baru saja mulai terbangun dalam spiritualitas, juga terkejut oleh pemandangan itu. Ketika ia menatap ngengat-ngengat itu lagi, ia seolah telah melihat musuh bebuyutannya. Ia menjerit ketakutan, berbalik, dan melarikan diri dalam kilatan api. Kecepatan terbangnya bahkan lebih cepat daripada saat ia mengejar kedua kultivator fase Dharma itu. Dalam sekejap mata, ia menghilang di cakrawala. Serangga beracun macam apa ini? Ia bisa melahap api ibel sekuat itu dan melakukannya begitu cepat sehingga bahkan burung ibel tingkat 8 pun takut. Kultivator Parubaya itu terkejut. Pemuda itu hendak menjawab ketika tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Semoga Anda baik-baik saja, Tuan Mo. Saya ingin tahu apakah Anda sudah menyiapkan semua harta yang saya butuhkan. Keduanya tertegun, dan kemudian mereka menyadari bahwa pada suatu saat, seorang biksu muda tengah menatap mereka sambil tersenyum dari jarak ratusan kaki di depan mereka. Apakah ini rekan Daoismu yang misterius? Biksu Parubaya itu bertanya kepada pemuda di sampingnya. Pemuda itu menjawab, benar, meskipun penampilannya selalu berubah, auranya tetap benar. Bagi para praktisi Dharma seperti kami, mengubah penampilan sangatlah mudah, tetapi mengubah aura sangatlah sulit. Sambil berbicara, pemuda itu membungkuk kepada kultivator muda di kejauhan dan berkata, saya telah dengan susah payah mengumpulkan harta karun yang dibutuhkan rekan Daoismu. Ini kakak senior Chen. Kami berdua datang untuk berdagang dengan rekan Daoismu, tetapi tanpa diduga, kami dikejar oleh burung ibel tingkat 8, burung pipit bulu api, dan butuh banyak usaha untuk akhirnya sampai di sini. Kultivator muda itu tersenyum tipis. Tidak heran, di antara harta karun yang kuminta rekan Daoismo untuk ditemukan,
ada satu yang disebut esensi api. Benda ini sangat menarik bagi serangga dan monster eksotis berelemen api. Selain itu, benda ini mengeluarkan aroma yang unik. Bahkan jika disembunyikan di dalam kantong penyimpanan, sedikit aromanya akan bocor kecuali disegel dengan pengaman khusus. Burung ibel tingkat 8 itu kemungkinan merasakan sedikit keberadaan harta karun ini, itulah sebabnya ia melacakmu sejauh ini. Begitu, kata pemuda bermarga Mo tiba-tiba, aku memang gagal menyegel si Guk-Guk dengan benar. Aku tak pernah membayangkan detail seperti itu hampir merenggut nyawa kita berdua dalam kobaran api ibel burung berbulu api. Ya, kalau saja awan serangga aneh itu tidak tiba-tiba terbang keluar dan mengusir burung bulu api, kita tetap dalam bahaya, kata petani setengah baya bernama Chen dengan rasa takut yang masih tersisa. Sementara ketiganya berbicara, awan serangga kembali dari jauh dan terbang ke arah mereka. Kedua pemuda bermarga Mo itu terkejut dan langsung menghindar jauh. Namun, kawanan serangga itu tidak mengganggu mereka. Malah, mereka terbang langsung ke biksu muda itu dan menghilang di balik lengan bajunya. Apakah serangga aneh ini benar-benar serangga beracun yang telah disempurnakan oleh rekan Daoismu? Kultivator bernama Chen itu tiba-tiba terkejut. Memang, kultivator muda itu mengangguk sambil tersenyum. Awalnya aku membutuhkan bantuan benda-benda berharga seperti esensi api untuk menetaskan serangga beracun ini, tapi aku tidak menyangka mereka berhasil menetas sendiri beberapa hari ini. Api ibel yang dihembuskan oleh burung berbulu api yang kalian berdua tarik, para Taois, baru saja memulihkan vitalitas mereka. Mendengar ini, sang kultivator bermarga Chen dan pemuda bermarga Mo saling berpandangan, dan keduanya melihat ekspresi ketakutan yang amat sangat di mata masing-masing. Beberapa serangga beracun saja sudah cukup untuk mengusir burung ibel tingkat 8, setara dengan tahap tengah fase Dharma. Sahabat Mudao yang misterius ini memang tak terduga kekuatannya. Mereka berdua menatap biksu muda itu dengan sedikit lebih banyak rasa hormat dan takut di mata mereka. Kultivator muda ini tak lain adalah Limuran. Setelah 10 tahun mengasingkan diri, ia berkelana ke laut monster yang jarang penduduknya selama 2 atau 3 tahun lagi untuk mencari harta karun, memurnikan racun, dan mempraktikkan Taiksu Sutra. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memperoleh banyak hal. Meskipun belum menyelesaikan level pertama Taiksu Sutra, ia akhirnya berhasil mengolah gu api langit beberapa hari yang lalu. Awalnya, Limuran menggunakan teknik pemurnian gu kuno untuk mengolah gu api langit dengan 2 api termurni, api langit King Yun. Setelah 8 gu api langit menyerap kedua api murni ini, mereka menjadi sangat ganas dan bahkan saling melahap. Akhirnya, hanya tersisa 1 gu api langit. Gu Skyfire ini juga tampaknya tak mampu menahan esensi api. Setelah membentuk kepompong dan berhibernasi, ia bertelur dalam jumlah banyak, lalu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Sebagian besar telur yang dihasilkannya mati, dan kurang dari 1/10 di antaranya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Agar telur-telur serangga ini menetas, Limuran mencurahkan banyak pemikiran. Ia dengan berani menjelajah ke berbagai pulau serangga di Laut Ibel puluhan kali, bahkan beberapa kali menjelajah jauh ke tengah pulau, mengumpulkan banyak harta karun yang bermanfaat untuk memurnikan racun demi membantu telur-telur serangga menetas. Ia bahkan menemukan pulau vulkanik yang terus-menerus memuntahkan magma, dan menggunakan lava dari gunung berapi tersebut untuk merangsang penetasan telur serangga. Akhirnya beberapa hari kemudian telur-telur itu berhasil menetas dan dengan cepat berputar menjadi kepompong lalu berubah menjadi ngengat, menjadi gu api langit baru yang jumlahnya lebih dari 100. Gu api langit yang baru masih berbentuk ngengat putih, tetapi 2 pola spiritual, 1 kuning dan 1 biru, terlihat samar-samar di sayapnya. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh 2 jenis api esensi, seperti api langit awan biru. Gu api langit baru saja menetas ketika ia bertemu dengan 2 pemuda bernama Mo yang memimpin burung ibel tingkat 8, burung berbulu api. Gu api langit merasakan napas burung berbulu api dan tak sabar untuk terbang menemuinya. Api ibel yang sangat menakutkan bagi para kultivator biasa, bagaimanapun, merupakan makanan paling lezat dan bergizi bagi para gu api surgawi ini. Limuran sangat puas melihat bahwa gu api surgawi yang baru dapat melahap api ibel dari burung ibel tingkat 8. Untuk membudidayakan gu api langit ini, ia menghabiskan semua 2 jenis esensi api yang dimilikinya. Api langit biru dan api kuning begitu kuat sehingga cacing gu yang dibudidayakan dengan keduanya tentu saja tidak akan terlalu buruk. Pemuda bermarga Mo mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dari dadanya dan, dengan sedikit kekuatan magisnya, dengan mulus membawanya kepada Limuran. Ia berkata dengan hormat, ini adalah harta karun yang diperintahkan oleh rekan Daoismu untuk saya siapkan. Terimalah ini sebagai tanda terima kasih saya karena telah menyelamatkan nyawa saya terakhir kali. Setelah Limuran mengambil tas penyimpanan itu, ia tidak membukanya. Sebaliknya, ia menggunakan indera ilahi yang kuat untuk secara paksa masuk ke dalam tas penyimpanan dan memeriksa harta karun di dalamnya. Setelah beberapa saat, Limuran mengangguk puas dan berkata,
Bagus sekali, jumlahnya sedikit lebih banyak dari yang kukira. Sepertinya rekan Daoismo, sebagai tetua Sekte Liyun, memang berpengetahuan luas dan memiliki koneksi yang luas. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan semua harta ini dalam waktu sesingkat itu? Kau terlalu sopan, rekan Daoismo, kata pemuda bermarga Mo itu. Dengan kekuatan rekan Daoismo, hanya dengan rekomendasi kami berdua, rekan Daoismo bisa bergabung dengan Sekte Liyun kami dan menjadi sesepuh. Di perairan dekat Pulau Nanxian, Sekte Liyun kami tak tertandingi kekuatannya. Dan dengan kemampuan rekan Daoismo yang luar biasa, ia bahkan mungkin akan dihargai oleh tetua agung Sekte kami. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Aku terbiasa santai, dan aku belum ingin bergabung dengan Sekte. Limuran mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, Taois, datang dari jauh untuk membawakanku harta karun, dan kalian diganggu oleh burung-burung ibel. Aku turut prihatin. Kristal jangkrik emas ini sangat efektif untuk memurnikan Gu. Aku punya beberapa lagi, jadi akan kuberikan pada kalian berdua, Taois. Sambil berbicara, Limuran mengeluarkan 2 kristal emas seukuran kenari dari tangannya dan melemparkannya kepada mereka berdua. Keduanya sangat gembira. Kristal jangkrik emas ini adalah harta karun yang sangat langka yang hanya bisa ditemukan dengan masuk jauh ke dalam Pulau Serangga. Bagi mereka, yang berada di tahap fase Dharma, sangat sulit untuk mendapatkan kristal jangkrik emas. Pemuda bermarga Mo itu berkata dengan agak malu, dari segi nilai, kedua keping kristal jangkrik emas ini sama sekali tidak kalah dengan harta karun yang kusiapkan untuk rekan Daoismo. Bukankah itu berarti aku mendapat sedikit keuntungan? Aku belum membalas budi rekan Daoismo atas penyelamatan nyawaku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Namun, meskipun dia merasa telah mendapat keuntungan besar dengan memperoleh kristal jangkrik emas, dia tidak bisa melepaskannya dan enggan mengembalikannya kepada Limuran. Bagaimana kalau kita berdua mengambil beberapa batu roh dan harta karun lagi untuk memberi kompensasi kepada rekan Daoismo? Tanya kultivator bernama Chen. Ia juga sangat menginginkan kristal jangkrik emas. Limuran tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan berkata, kalian berdua, sesama Taois, jangan terlalu sopan. Jika kalian benar-benar ingin berbaikan, aku punya permintaan khusus dari kalian berdua. Kakakmu, apa yang kau inginkan dariku? Silakan saja, kata keduanya serempak. Limuran berkata, saya telah menemukan harta karun langka di pulau ini, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Saya membutuhkan bantuan beberapa kultivator di tahap akhir Dharma yang ahli dalam teknik atribut api. Sayangnya, saya tidak mengenal kultivator lain yang mempraktikkan teknik tersebut. Oleh karena itu, saya berharap kedua rekan Taois ini akan menyebarkan berita ini secara diam-diam dan menarik para kultivator atribut api di tahap Dharma akhir untuk datang ke sini. Ingat, mereka harus berada di tahap Dharma akhir. Para kultivator di tahap awal atau pertengahan tahap Dharma akan berada dalam bahaya. Segampang itukah menyebarkan berita? Keduanya tercengang. Ternyata tidak sulit. Benar sekali, harta karun itu akan terungkap dalam 7 hari, tambah Limuran. Gampang, kata kultivator bermarga Chen. Kultivator fase Dharma tingkat akhir yang mahir dalam teknik atribut api jarang ditemukan di Pulau Nanxian. Namun, Tetua Agung Yuan dari Sekte Bihuo sangat cocok. Saya, Sekte Liyun, telah lama bergabung dengan Sekte Bihuo, jadi hanya perlu sedikit usaha untuk menyebarkan informasi ini tanpa meninggalkan jejak. Limuran mengangguk. Kalau begitu, kuserahkan saja pada kalian berdua, sesama Taois. Sebaiknya sebarkan berita ini secara diam-diam. Aku tidak ingin identitasku terungkap terlalu dini dan diganggu secara tidak perlu. Jangan khawatir, saudaramu, serahkan saja masalah ini pada kami berdua. Pemuda bermarga Mo itu setuju dengan mudah. Tak lama kemudian, kedua pemuda bermarga Mo itu berpamitan dan pergi. Limuran memperhatikan mereka pergi, mengerutkan kening sambil bergumam, sekarang Tian Huogu akhirnya menetas, saatnya menyelamatkan Xiao Bai. Untuk menyelamatkan Xiao Bai, mereka harus berhadapan dengan tetua fase Dharma Sekte Bihuo. Limuran sebelumnya telah mengetahui dari seorang kultivator bernama Mo bahwa Sekte Bihuo adalah sekte berukuran sedang dengan 5 tetua fase Dharma, 3 di antaranya berada di tahap fase Dharma awal, dan seorang kultivator bernama Wang di tahap fase Dharma tengah, yang telah ditangani oleh Limuran. Selain itu, ada seorang tetua agung di tahap fase Dharma akhir yang memimpin sekte tersebut. Limuran tidak berani gegabah terlibat dalam perkelahian dengan seorang kultivator di tahap akhir Dharma, jadi dia harus mencoba memancing sesepuh agung itu pergi. Dengan bantuan biksu bermarga Mo dan 2 tetua sekte Liyun lainnya, ia menyebarkan berita bahwa sebuah harta karun atribut api muncul di Laut Monster. Hal ini kemungkinan besar akan menarik perhatian tetua agung sekte Bihuo. Selama ia bisa memancingnya pergi, Limuran akan memiliki kesempatan. Di dalam sebuah gua hunian yang luas dan mewah di Pulau Nanxian,
Fang De, seorang kultivator tahap akhir Senyu, sedang mengagumi harta karunnya dari ruang harta karunnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, memiliki gua hunian yang begitu megah dan koleksi harta karun yang begitu banyak tentu mustahil. Namun, karena ia 2 kali gagal mencapai tahap-tahap Dharma dan meninggalkan kultivasi sepenuhnya, ia telah menekuni bisnisnya selama bertahun-tahun sebagai pedagang harta karun langka, mengumpulkan kekayaan yang mencengangkan. Fang De selalu berhati-hati dan memiliki koneksi yang luas, lebih memilih untuk mendapatkan batu roh yang lebih sedikit daripada menyinggung kultivator lain, sehingga memberinya kredibilitas yang cukup besar. Namun, lebih dari 1 dekade yang lalu, dalam sebuah transaksi, ia hampir terlibat dalam konspirasi yang melibatkan seorang kultivator fase Dharma. Sejak itu, Fang De telah pensiun dari bisnis dan mengasingkan diri di Pulau Nanxian. Suatu hari, Fang De sedang mengagumi sepotong batu giok seukuran telapak tangan yang penuh energi spiritual. Tiba-tiba, ia menerima laporan dari para pelayannya bahwa sebuah jimat transmisi suara tiba-tiba muncul di dalam gua. Fang De mengambil catatan transmisi suara itu dengan ragu. Setelah mengaktifkannya, ia mendengar suara familiar yang sudah lama tidak didengarnya, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia bergegas keluar dari gua, membuka pintu gua, dan melihat seorang pendeta misterius berjubah. Fang De segera membungkuk hormat dan berkata, "Saya tidak tahu Anda akan datang, dan saya minta maaf karena tidak menyambut Anda. Mohon maafkan saya." Biksu berjubah itu mengikuti Fang De ke dalam gua dan duduk di sebuah ruangan rahasia. Kemudian ia melepas jubahnya, memperlihatkan wajah muda dan tampannya. Wajah itu adalah Li Muran. Li Muran melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, "Guamu didekorasi dengan sangat mewah. Aku ingin tahu berapa banyak keuntungan yang diberikan Sekte Api Giok kepadamu dalam transaksi lem giok ungu lebih dari 10 tahun yang lalu." Fang De mendengar ini dan berlutut kaget, lalu berkata, "Senior, tolong jelaskan bahwa saya terjebak saat itu dan tanpa sengaja terseret ke dalamnya. Saya tidak tahu apa-apa tentang perseteruan antara Anda dan Sekte Api Giok. Kalau tidak, bahkan jika saya memiliki keberanian surgawi, saya tidak akan berani berkomplot melawan Anda." Fang De ketakutan dan memohon ampun. Li Muran tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan berkata, "Bangun. Aku sudah menyelidiki dengan jelas dan menemukan bahwa kau tidak ada hubungannya dengan Sekte Api Giok. Aku tahu kau melakukannya tanpa sengaja, jadi aku bertemu denganmu. Kalau tidak, aku pasti sudah mengambil nyawamu sekarang. Terima kasih atas kemurahan hatimu, senior." Fang De menghela napas, berdiri, dan berkata dengan hormat, "Terakhir kali, senior, kau menghilang tanpa jejak. Aku merasa ada yang tidak beres, jadi aku diam-diam bertanya dan mengetahui bahwa Sekte Api Giok sedang mencarimu, dan Yu Feng resmi bergabung dengan Sekte Api Giok tak lama kemudian. Aku kemudian menyimpulkan bahwa transaksi itu sebenarnya jebakan. Untungnya, senior sangat beruntung dan sejauh ini aman dan sehat. Namun, akulah yang memfasilitasi masalah ini, jadi aku tidak bisa lepas dari kesalahan. Aku bersedia menghabiskan seluruh kekayaan keluargaku untuk mengganti kerugianmu." Li Muran berkata dengan tenang, "Tidak perlu menghabiskan semua hartamu. Aku datang ke sini kali ini untuk meminta bantuanmu. Senior, tolong beri saya instruksi. Saya tidak akan pernah menolak meskipun itu berarti melewati api dan air," kata Fang De. Li Muran mengangguk dan berkata, "Sebagai pedagang harta karun langka, Anda memiliki jaringan kontak yang luas dan tentu saja banyak informan. Saya ingin Anda diam-diam menanyakan perkembangan terkini Sekte Api Giok, terutama para tetua di dalam sekte, untuk melihat apakah mereka telah meninggalkan Pulau Api Giok." "Gampang," Fang De langsung setuju. "Aku pasti akan mencari tahu semuanya, agar kau bisa tahu segalanya tentang Sekte Api Giok tanpa perlu keluar rumah." Ribuan mil di sebelah barat Pulau Nanxian, Pulau Bihuo adalah markas Sekte Bihuo. Pulau ini dijaga ketat dan dibatasi, sehingga menyulitkan orang luar untuk masuk. Selain beberapa penjaga tingkat Senyu yang menjaga pintu masuk dan keluar, ada juga beberapa pengikut Sekte Bihuo yang berpatroli di wilayah laut terdekat untuk mendeteksi ancaman terlebih dahulu. Malam itu, 2 orang murid Sekte Bihuo yang berada pada tahap awal pengembaraan ilahi tengah berpatroli di atas laut ketika tiba-tiba sebuah sosok muncul diam-diam di samping mereka. Sosok itu diselimuti cahaya hitam redup, tetapi cahaya hitam ini adalah wujud Raja Ibel dengan tanduk di kepalanya dan sayap kelelawar di punggungnya. Mereka berdua cukup berpengetahuan dan langsung menilai dari cahaya hitam itu bahwa itu adalah semacam cahaya Dharma. Mereka langsung terkejut senior dari panggung Dharma. Sebelum keduanya sempat bergerak, seekor laba-laba berwarna merah darah yang panjangnya sekitar 10 kaki tiba-tiba muncul di samping sosok itu, dan ia menyemburkan jaring laba-laba yang menutupi keduanya. Setelah keduanya tertutupi jaring laba-laba, seluruh kekuatan sihir mereka terkumpul dan mereka langsung pingsan. Sosok itu adalah Li Muran, dan laba-laba itu adalah laba-laba haus darahnya.
Laba-laba haus darah hendak pergi dan melahap daging dan darah keduanya, tetapi dihentikan oleh Limuran. Lupakan saja, mereka berdua orang yang tidak bersalah. Tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi ke tahap Senyu. Mengapa kita harus menghalangi jalan mereka menuju kehidupan? Gumam Limuran. Limuran menatap salah satu murid Sekte Bihuo, dan tiba-tiba cahaya putih bersih memancar dari antara alisnya. Itu benar-benar hasil dari kesadaran ilahinya yang kuat. Pikiran Limuran langsung menyerbu tubuh sang murid dan melancarkan teknik pencarian jiwa pada pikirannya. Setengah jam kemudian, Limuran mendapatkan informasi yang diinginkannya dan menarik pikiran spiritualnya. Kemudian, ia mengeluarkan token identitas dan harta karun lainnya dari tas penyimpanan mereka, melepaskan pakaian Bihuomen mereka, dan menyegel meridian mereka. Akhirnya, ia melemparkan mereka ke laut, menyuntikkan sedikit kekuatan sihir ke dalamnya, dan membiarkan mereka mengapung dengan tenang di laut. Butuh setidaknya beberapa jam bagi mereka untuk bangun. Setelah menyaksikan kedua murid itu hanyut terbawa ombak menjauh dari Pulau Bihuo, Limuran menyimpan jurusnya dan menarik kembali citra Dharma malam gelap. Bersamaan dengan itu, ia mengalirkan kekuatan sihirnya, dan lapisan cahaya spiritual muncul di telapak tangannya. Limuran mengulurkan telapak tangannya dan menyeka wajahnya. Kemanapun cahaya spiritual itu lewat, penampilannya berubah drastis. Dalam sekejap, dia benar-benar berubah wujud menjadi salah satu murid Sekte Api Giok, dan bahkan mengenakan pakaian orang tersebut dan memakai tanda identitas orang tersebut. Inilah teknik penyamaran yang telah dipraktikkan Limuran. Teknik ini dapat dilakukan pada tahap Qi dan Meridian. Kini setelah Limuran mencapai tahap Dharma, melakukan teknik penyamaran ini menjadi mudah. Terlebih lagi, ia mampu mengendalikan auranya secara alami sehingga sulit untuk mendeteksi kekurangan apapun. Jika itu adalah seorang kultivator tahap Dharma dengan level yang sama, dia kemungkinan besar dapat melihat bahwa Limuran sedang menyamar, tetapi akan sulit bagi seorang kultivator pengembara ilahi untuk melihat tipuan ini. Dengan bantuan penyamaran ini, Limuran melangkah dengan angkuh menuju Pulau Bihuo. Penjaga di gerbang pulau mengenalinya dan menyapanya, dan Limuran menanggapi dengan tenang. Pertanyaan dan jawaban ini sama sekali tidak konsisten dan terkesan absurd serta aneh, tetapi sebenarnya itu adalah perintah rahasia Sekte Api Giok, yang berubah setiap hari dan hanya diketahui oleh para murid yang berpatroli dan menjaga gerbang pulau. Limuran mengetahui perintah rahasia malam ini melalui teknik pencarian ilahi, sehingga ia dapat menjawab dengan tenang. Para penjaga pada awalnya tidak dapat melihat kekurangan apapun, dan ketika mereka melihat bahwa Limuran telah mengulangi perintah rahasia itu dengan benar, mereka tentu saja tidak ragu lagi dan segera membiarkan Limuran memasuki pulau itu. Dengan kekuatan Limuran, bahkan jika dia memaksa masuk ke pulau itu, sebagian besar pengawal di tahap pengembaraan ilahi tidak akan mampu menghentikannya tetapi jika dia melakukannya, itu pasti akan membuat musuh waspada dan membuat para kultivator lain di pulau itu waspada. Setelah Limuran berhasil memasuki Pulau Bihuo, ia langsung pergi ke sebuah gunung di pulau itu. Ada beberapa gua di lereng puncak gunung ini, salah satunya adalah Gua Yufeng, seorang murid Sekte Bihuo. Lokasi gua ini dan informasi lainnya diperoleh Fang De melalui orang lain. Hal ini bukan rahasia dan dapat dengan mudah diketahui oleh murid Sekte Api Giok manapun. Mata-mata Fang De juga berhasil menyusup jauh ke dalam Sekte Api Giok. Terlebih lagi, Fang De juga mengetahui bahwa Tetua Agung Sekte Bihuo telah meninggalkan pulau kemarin, tampaknya karena suatu urusan mendesak dan sedang bepergian dan Tetua Wang, yang berada di tahap tengah fase Dharma, dan Tetua Qi, yang berada di tahap awal fase Dharma, yang dicari Limuran. Keduanya berada di pulau saat ini. Jika Tetua Wang atau Tetua Qi juga meninggalkan Pulau Bihuo, Limuran dapat menyergap mereka di luar Pulau Bihuo. Karena keduanya tidak meninggalkan pulau, Limuran hanya mengunjungi mereka. Langkah ini sangat berani, tetapi di satu sisi, Limuran telah memasang jebakan dan melarikan diri dari Tetua Agung Sekte Bihuo yang berada di tahap akhir Dharma di sisi lain. Limuran juga sengaja memilih untuk bertindak di malam hari, sehingga meskipun dia tidak dapat menghancurkan musuh, dia akan memiliki peluang besar untuk melindungi dirinya sendiri dan pergi. Limuran datang keluar Gua Yufeng dan melihat awan bergulung-gulung dengan cahaya redup muncul dan menghilang di awan. Pembatasan gua ini cukup ketat. Akan sangat sulit bagi seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi untuk menerobosnya, pikir Limuran dalam hati. Akan tetapi, bagi Limuran, yang berada pada tahap awal Dharma, batasan ini bukannya tidak bisa dipatahkan. Limuran menggunakan teknik Qi Nixian Jue, dan lingkaran cahaya putih menyinari tubuhnya, menampakkan cahaya jati dirinya. Kemudian, ia menepukkan kedua telapak tangannya secara bersamaan, dan seberkas cahaya putih memancar dari tengah masing-masing telapak tangan, menyinari pembatas tersebut. Kedua berkas cahaya ini adalah cahaya hamburan yang dirangsang oleh Limuran. Kini, dengan berkah kekuatan Dharma, efek cahaya hamburan tersebut semakin kuat. Dalam sekejap,
semua jenis vitalitas langit dan bumi yang berada dalam jangkauan berkas cahaya tersebut berubah menjadi tak terlihat. Sebuah lubang besar segera terbentuk di pembatas gua. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk melesat dan melewati lubang tersebut. Siapa itu? Suara Yu Feng menggema dari dalam gua, nadanya dipenuhi keterkejutan. Ia telah berlatih keterampilannya, tetapi setelah menyadari aura kuat memasuki gua, ia segera menyimpannya. Yu Feng hendak melarikan diri ketika ia melihat kilatan cahaya hitam di depan matanya. Kemudian, sesosok tubuh yang terbungkus cahaya hitam tiba-tiba muncul tanpa suara di belakangnya, dan sebuah pedang tajam yang bersinar dengan cahaya berharga dikalungkan di lehernya. Yu Feng, senjata ajaib, terkejut ketika mengenali aura pedang itu. Ia buru-buru berkata, "Senior, tolong selamatkan nyawaku. Aku hanyalah seorang junior tak dikenal dari Sekte Api Giok. Apakah kau salah orang?" Limuran mencibir, apakah menurutmu Li akan membuat kesalahan?" Ketika Yu Feng mendengar suara Limuran, wajahnya memucat dan suaranya bergetar. "Jadi, Senior Li yang melakukan ini saat itu. Saya terpaksa melakukan ini. Semuanya sudah diatur oleh Tetua Qi. Saya hanya mengikuti perintah dan harus melakukannya." "Baiklah kalau begitu," kata Limuran, "lakukan beberapa hal lagi untukku hari ini. Selama kamu melakukannya dengan baik, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu." Yu Feng sangat gembira dan segera setuju. Ya, saya akan melakukan yang terbaik." Sesaat kemudian, dua murid Sekte Bihuo muncul di depan gua Tetua Wang. Ini adalah salah satu area yang paling dibatasi oleh Sekte Bihuo, tetapi dengan Yu Feng yang memimpin jalan, keduanya tiba di sana tanpa kesulitan. Yu Feng menyerahkan jimat transmisi suara kepada murid yang menjaga gua, sambil berkata bahwa ia punya masalah penting yang harus dibicarakan dengan Tetua Wang. Murid yang berjaga memerintahkan keduanya menunggu di luar gua, sementara dia mengambil catatan transmisi suara untuk melaporkan masalah tersebut kepada Tetua Wang. "Apakah kau yakin makhluk roh serigala bulan melolong itu terkurung di gua ini?" Limuran, yang menyamar sebagai murid Sekte Bihuo, berbisik kepada Yu Feng. Yu Feng menjawab, "Saya sendiri telah melihat binatang roh serigala bulan melolong. Binatang itu memang milik Tetua Wang dan seharusnya ada di gua ini. Namun, saya khawatir kondisi binatang roh itu saat ini sedang tidak baik." Limuran mengangguk. Baginya, balas dendam hanyalah masalah sepele, kuncinya adalah menyelamatkan Xiao Bai. Itulah sebabnya ia datang ke gua Tetua Wang terlebih dahulu, daripada mencari masalah dengan Tetua Qi. Mengenai kondisi Xiao Bai yang buruk, ia sudah mempersiapkan diri secara mental. Sebagai makhluk roh yang selaras dengan pikirannya, Limuran dapat merasakan bahwa aura Xiao Bai sangat lemah saat ini. Entah ia tersegel dalam tidur panjang atau terkekang oleh sesuatu yang lain. Limuran dan Yu Feng menunggu sebentar sebelum seorang murid keluar dari gua dan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam gua, sambil berkata bahwa Tetua Wang ingin bertemu mereka. "Seperti yang kuduga, selama kita sampaikan kabar tentang Senior Li kepada Tetua Wang, beliau akan sangat khawatir dan segera menerima kita." Yu Feng berkata melalui transmisi suara, "Bagaimana kalau aku tidak masuk?" Yu Feng tahu akan ada pertarungan sengit antara Limuran dan Tetua Wang, dua kultivator tingkat Dharma. Sebagai seorang kultivator Senyu tingkat akhir yang belum mencapai tingkat Dharma, ia sungguh tidak berani terlibat. Pergi sekarang hanya akan menimbulkan kecurigaan. Jika kau melakukan gerakan mencurigakan, aku akan segera mengambil nyawamu," kata Limuran dingin. Ya, Yu Feng tak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit itu dan masuk ke dalam gua bersama Limuran untuk mengunjungi Tetua Wang. Begitu keduanya memasuki aula besar, mereka mendengar suara Tetua Wang, "Adik Yu, apakah kamu benar-benar sudah menemukan keberadaan orang itu?" Sebelum Yu Feng sempat menjawab, Tetua Wang telah menyadari bahwa Yu Feng tampak agak aneh, dan murid Sekte Bihuo di belakang Yu Feng juga tampak agak aneh. Dengan sapuan indera keilahiannya yang kuat, dia segera melihat petunjuk dan terkejut. Penatua Wang mencibir, "Sepertinya kau tidak hanya menemukan keberadaannya, tetapi juga membawanya kepadaku secara pribadi." Saat berbicara, Tetua Wang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas dengan pisau berapi. Dalam sekejap api, Yu Feng langsung terbelah dua, lalu kedua bagian tubuhnya berubah menjadi abu. Bahkan Limuran, yang baru saja mencapai tahap Dharma, kesulitan menahan jurus pedang api ini, apalagi Yu Feng, seorang kultivator di tahap akhir pengembaraan ilahi. Yu Feng tewas di tempat bahkan sebelum sempat berteriak. Wajah Limuran berseri-seri dan ia kembali ke ekspresi aslinya. Ia melirik mayat Yu Feng di sampingnya dan berkata dengan tenang, "Bagaimanapun, dia adalah murid Sekte Api Giok. Serangan yang mulia mungkin tidak terlalu kejam." Tetua Wang berkata dengan dingin, "Apa yang perlu dikhawatirkan dari seorang kultivator pengembara ilahi? Dia membawamu ke sini dengan niat menipuku, jadi dia pantas mati." Tetua Wang menatap Limuran dan tiba-tiba tersenyum tipis. "Kemana perginya rekan Daois Li selama ini?"
Aku sudah mengirim orang untuk mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak berhasil menemukan keberadaan rekan Daoisli. Aku tidak menyangka rekan Daoisli akan datang menemuiku hari ini. Mungkinkah dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat dan dia tidak bisa lagi menganggap serius Sekte Bihuo? Lagi pula, rekan Daoisli hanyalah seorang kultivator tahap awal Dharma. Dia berani sekali menyusup ke guaku. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa rekan Daoisli sangat berani atau dia sedang mencari kematiannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, cahaya merah tua yang cemerlang tiba-tiba muncul di seluruh aula, membentuk lingkaran sihir kuat yang dikaitkan dengan api yang menyelimuti seluruh aula. Haha, mudah bagimu untuk masuk, tapi tidak semudah itu untuk keluar, kata Penatua Wang sambil tertawa lebar. Limuran tidak khawatir. Ia dengan tenang memanggil pedang pemburu dan penjamret jiwa dan menjawab dengan tenang, karena aku berani mengunjungimu, tentu saja aku menduga akan ada beberapa formasi dan batasan di guamu. Benarkah? Tetua Wang mencibir, lalu mengulurkan jarinya dan mengirimkan beberapa mantra ke formasi di sekitarnya. Dalam sekejap, api berkobar di aula, seolah-olah semua yang ada di dalamnya akan menjadi abu. Tetua Wang mencibir Limuran yang berada di tengah api, ingin tahu bagaimana reaksinya. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan sebuah awan merah kecil terbang keluar. Itu adalah lebih dari 100 gu api langit. Begitu gu api langit muncul, ia langsung melahap api di sekitarnya dengan ganas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, api itu pun musnah sepenuhnya. Senyum Penatua Wang membeku di wajahnya, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Serangga macam apa ini? Kuat sekali. Tetua Wang terkejut. Pantas saja adik Qi bilang dia hanya menginginkan seranggamu dan tidak ada harta lainnya. Penatua Wang terkejut dan segera menebas dengan telapak tangannya, dan pisau tajam yang menyala-nyala menebas ke arah awan serangga. Namun, begitu terbang ke awan serangga, ia segera ditelan dan menghilang tanpa jejak. Tetua Wang berkeringat dingin. Dengan serangga beracun di tangannya, ia tak akan bisa menggunakan kekuatan sihir atribut apinya. Anakmu benar-benar datang dengan persiapan. Tetua Wang terkejut dan memanggil senjata ajaib penyelamat nyawanya, pedang merah. Pada saat yang sama, ia juga mengaktifkan esensi sejatinya untuk merangsang cahaya berbentuk api dari gambar Dharma. Kemudian, ia menganugerahkan cahaya gambar Dharma pada pedang tersebut, dan dengan cahaya pedang yang tajam, ia menebas awan serangga tersebut. Penatua Wang tahu betul bahwa jika ia tidak menyingkirkan serangga beracun tersebut, metodenya akan sangat berkurang dan akan sulit untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Serangan pedang itu adalah serangan senjata sihir. Ia menduga meskipun serangga beracun itu bisa melahap api, mereka tidak bisa melahap senjata sihir. Tepat saat pedang itu hendak menebas awan serangga itu, Limuran tiba-tiba berubah menjadi sosok hitam dan melintas di depan awan serangga itu, memegang pedang pemburu jiwa di tangannya dan menebas ke arah pedang itu. Pedang dan parang itu bertabrakan, parang itu masih di tangan Limuran, tetapi pedang itu terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya. Pedang yang luar biasa kuat. Tetua Wang kembali terkejut. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika ia bertarung melawan Limuran, ia juga menggunakan sepasang pedang dan golok ini. Saat itu, ia berada di atas angin. Kali ini, ia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Saat senjata sihir bertarung, selain kualitas senjata itu sendiri, pertimbangan utamanya adalah apakah atributnya saling bertentangan dan kedalaman kekuatan sihir yang dipanggil. Pedang Penatua Wang dan pedang pemburu jiwa dan pedang pencabut jiwa milik Limuran keduanya merupakan senjata sihir tingkat 3, kualitasnya kurang lebih setara, tanpa batasan khusus. Pedang pemburu jiwa dan pedang pencabut jiwa yang mampu bertahan membuktikan bahwa kekuatan sihir yang terkandung dalam pedang Limuran tidak kalah dengan pedang lainnya. Tetua Wang memikirkannya, dan pedang itu kembali ke tangannya. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan sihirnya dan menebas dengan pedang itu. Pedang itu berkelebat dan menebas, dan Limuran mengayunkan pedangnya dan juga menebas. Ketika keduanya bertemu, pedang itu terlempar lagi. Penatua Wang sangat terkejut, anak ini baru berada di tahap awal kultivasi alam Dharma, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan magis yang begitu kuat, bahkan tidak kalah dengan kultivator tingkat menengah alam Dharma ini. Tepat saat Penatua Wang hendak menarik kembali pedangnya, Limuran tiba-tiba menghilang dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, dia muncul di belakang Penatua Wang dengan pedang pemburu jiwa di tangan. Tetua Wang terkejut, tetapi untungnya ia sudah tahu bahwa Limuran memiliki kemampuan kilat dan teleportasi. Saat ia memikirkannya, bayangan api di tubuhnya langsung meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju Limuran. Jaraknya begitu dekat sehingga Limuran tidak sempat mengerahkan gu api langit untuk melahap sinar api tersebut. Gerakan ini bersifat ofensif dan defensif, dan reaksi Penatua Wang sangat cepat. Tiba-tiba, cahaya perak menyambar di depan Limuran, lalu muncullah perisai perak berukuran sekitar 3 meter.
Perisai itu adalah senjata sihir pertahanan yang ia sempurnakan menggunakan cangkang kura-kura pemakan laut dan harta karun lainnya seperti perak bumi. Perisai itu disebut perisai Suan Guang. Limuran menyebutnya perisai cahaya misterius karena ketika perisai ini diaktifkan, lapisan cahaya misterius yang samar dapat dipancarkan dari permukaannya. Lapisan cahaya misterius ini mungkin tampak sepele, tetapi mewarisi kemampuan hebat penyu laut penelan cahaya misterius dapat memantulkan beberapa serangan. Pada saat ini, perisai cahaya misterius sedang diaktifkan secara maksimal, dengan lapisan cahaya misterius berkelap-kelip di permukaannya. Ketika cahaya Dharma api milik Penatua Wang mengenai lapisan cahaya misterius ini, sebagian kecil api justru dipantulkan kembali, sangat mengurangi kekuatan serangan, yang kemudian sepenuhnya diblokir dan dinetralkan oleh perisai cahaya misterius. Limuran mengambil kesempatan untuk menebas dengan pedangnya, tetapi Penatua Wang juga mengerahkan senjata ajaib penyelamat nyawanya tepat pada waktunya untuk memblokir dan menyelesaikan serangan Limuran. Senjata sihir pertahanan anak ini benar-benar hebat. Lagi pula, Penatua Wang adalah seorang kultivator di tahap tengah fase Dharma. Dengan pengetahuannya, sekilas ia menyadari bahwa kekuatan cahaya misterius dari perisai ini luar biasa. Lawan memiliki senjata sihir serangan tingkat ketiga yang kuat dan senjata sihir pertahanan yang sangat kuat, sementara ia hanya memiliki pedang Natal yang tidak dapat memberinya keuntungan apapun. Tampaknya ia tidak memiliki keuntungan apapun dalam mana maupun senjata sihir. Anak ini benar-benar aneh. Dia baru bertarung lebih dari 10 tahun, tapi kekuatannya sudah jauh lebih kuat. Dia seperti dua orang yang sangat berbeda. Tetua Wang menggerutu dalam hati. 10 tahun yang lalu, ketika dia bertarung dengan Limuran, dia dengan mudah mengendalikan situasi. Meskipun Limuran akhirnya lolos, keunggulannya sangat jelas. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, lebih dari 10 tahun kemudian, ketika keduanya bertarung lagi, keunggulannya telah hilang sepenuhnya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengalahkan lawannya. Dia datang kepadaku lebih dulu, daripada mencari masalah dengan saudara muda Qi. Kemungkinan besar dia ke sini untuk mendapatkan binatang roh serigala bulan melolong. Sepertinya dia sangat mementingkan binatang roh itu. Tetua Wang tiba-tiba mendapat ide dan langsung menepuk pinggangnya. Kemudian cahaya perak terbang keluar dari pinggangnya dan berubah menjadi gelombang perak besar, yang merupakan binatang roh Limuran, Xiaobai. Limuran merasa sedikit lega saat melihat Xiaobai utuh dan aman, tetapi dia segera menyadari bahwa mata Xiaobai tampak kusam, dan jelas bahwa kesadaran spiritual utamanya telah tersegel dengan kuat, jadi dia tidak dapat mengendalikan Xiaobai melalui telepati. Sebaliknya, Penatua Wang lah yang, dengan beberapa cara yang tidak diketahui, mampu mengendalikan Xiaobai. Di bawah kendali orang ini, Xiaobai tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Wajah Limuran sedikit berubah ketika mendengar siulan itu. Tanpa berpikir panjang, ia menggunakan perisai Suan Guang untuk menangkis serangan musuh. Benar saja, seberkas cahaya bulan yang sangat terang muncul dari udara tipis di atas kepalanya dan melesat langsung ke arah Limuran. Lapisan cahaya misterius terpancar dari permukaan perisai Suan Guang, menghalangi teknik cahaya bulan. Xiaobai meraung lagi dan menerkam ke arah Limuran. Limuran mengerutkan kening dan harus mengerahkan kekuatan citra Dharma malam gelap, mengepakkan sayapnya dan melakukan teknik kilatan malam gelap untuk menghindar dalam sekejap. Xiaobai terus mengejarnya. Tetua Wang melihat Limuran enggan menyakiti Xiaobai, jadi ia mengendalikan Xiaobai untuk terus menyerang Limuran. Trik yang sangat jahat. Limuran mengerutkan kening. Ia mengkhawatirkan keselamatan Xiaobai. Sekalipun ia memiliki cara ampuh seperti jimat api jatuh langit, tidak akan mudah menggunakannya saat ini. Namun, Limuran juga mengantisipasi bahwa pihak lain mungkin menggunakan Xiaobai sebagai ancaman selama pertarungan, jadi dia secara alami memiliki tindakan balasan. Limuran menarik kembali citra Dharma malam gelap dari tubuhnya, lalu merangsang darah kilin di tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyinari tubuhnya, dan cahaya cemerlang citra Dharma kilin emas pun muncul. Anak ini ternyata memiliki wujud Dharma ketiga. Tetua Wang terkejut dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Tetua Wang sudah sangat terkejut melihat Limuran mampu menampilkan dua jenis cahaya Dharma. Kini, melihat Limuran menampilkan cahaya Dharma ketiga, ia bahkan lebih terkejut lagi. Terlebih lagi, Dharmakaya ketiga ini adalah Dharmakaya Kilin. Menurut rumor, hanya segelintir monster tingkat tinggi yang mewarisi garis keturunan Kilin yang dapat memancarkan cahaya Dharmakaya semacam ini. Nah, ketika Tetua Wang melihat seorang kultivator manusia di tingkat Dharmakaya mempersembahkan Dharmakaya semacam ini, bagaimana mungkin ia tidak merasa ngeri? Tetua Wang terkejut dan terus mengendalikan Xiaobai untuk menyerang Limuran. Kali ini, Limuran tidak menghindar. Menghadapi serangan Xiaobai, ia langsung mengulurkan tinjunya untuk menangkisnya. Tinju Limuran bertabrakan dengan cakar Xiaobai, dan dengan suara bang Xiaobai terlempar beberapa kaki jauhnya. Teknik pemurnian tubuh Limuran telah mencapai tingkat kelima.
Selain itu, setelah memurnikan darah kilin, tubuhnya menjadi semakin kuat. Dengan berkah dari citra Dharma kilin emas, tubuh fisiknya hampir tidak kalah dengan monster setingkatnya. Lagi pula, Xiaobei hanyalah monster tingkat kelima, dan tubuhnya sendiri tidak dapat menandingi limuran. Dua pukulan limuran tidak mengandung terlalu banyak kekuatan yang kuat, jika tidak Xiaobei bahkan akan terluka. Setelah Xiaobei ditolak, pendonor yang haus darah terbang keluar dari pinggang limuran tepat pada waktunya, membuka mulutnya dan menelan jaring laba-laba, menutupi Xiaobei. Penatua Wang tercengang. Dalam satu ronde, lawan berhasil mengendalikan Xiaobei. Ia kehilangan penyeimbang yang penting. Tetua Wang bertekad untuk membasmi Xiaobei. Pada saat itu, limuran, yang dilindungi oleh gambar Dharma kilin, berubah menjadi cahaya keemasan dan menerjang ke arahnya. Di malam hari, limuran sudah sangat lincah, dan sekarang dengan fisiknya yang kuat, kecepatannya bahkan lebih menakjubkan. Aula ini tidak terlalu besar, jadi sangat sulit bagi Tetua Wang untuk menghindar. Tetua Wang terkejut dan bergegas membabat beberapa cahaya pedang dengan seluruh kekuatannya, menebas limuran untuk menyerang alih-alih bertahan. Namun, limuran bergegas menuju cahaya pedang di bawah perlindungan perisai Suanguang. Perisai Suanguang diberkati oleh gambar Dharma kilin, yang membuat pertahanannya semakin kuat. Bang! Limuran, dengan kekuatan yang luar biasa, menghantamkan perisai Suanguang ke pedang di tangan Tetua Wang. Tetua Wang dan pedang di tangannya terhempas bersamaan. Pedang itu tidak rusak sama sekali, tetapi Tetua Wang terguncang oleh kekuatan dahsyat itu dan pusing serta berdarah dari ketujuh lubangnya. Kamu! Tetua Wang berusaha keras untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia memuntahkan banyak darah dan langsung meninggal. Dia tampaknya tidak mengalami luka apapun, tetapi andalamnya telah hancur. Limuran mempelajari jurus ini dari seekor kura-kura laut tingkat 7. Kura-kura laut itu menggunakan cangkangnya sebagai perisai dan menerjang limuran. Limuran menghindar tepat waktu, tetapi tongkat Kanglong langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan benturan limuran jelas tidak kalah dengan kura-kura laut. Meskipun kultivasi Tetua Wang tidak rendah, tubuhnya biasa saja, dan ia tidak dapat menahan kekuatan yang begitu dahsyat. Limuran segera mengumpulkan tas penyimpanan milik Tetua Wang, pedang merah tua dan harta karun lainnya dan bersiap untuk pergi. Xiaobei limuran memberi perintah, tetapi Xiaobei masih bingung dan kehilangan kendali. Limuran mengerutkan kening. Tetua Wang sudah meninggal, tetapi Xiaobei masih belum pulih. Jelas ada batasan lain pada Xiaobei. Namun, ini bukan saatnya untuk menyelidiki dengan cermat, jadi limuran harus merapal mantra untuk menyegel Xiaobei yang terbungkus dalam jaring laba-laba, dan kemudian memasukkannya ke dalam Yulinglong. Limuran kemudian terbang keluar dari gua. Suara keras dari pertarungan sebelumnya telah membuat orang-orang di dalam gua ketakutan dan melarikan diri ke segala arah, sehingga limuran terbang keluar dari gua dengan mudah. Akan tetapi, begitu limuran terbang keluar dari gua, dia melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekitarnya, mengepung tempat itu. Tampaknya meskipun Tetua Wang, yang berada di tahap tengah alam Dharma, dibasmi olehnya, hal itu membuat seluruh Sekte Bihuo khawatir dan menarik sejumlah besar biksu Sekte Bihuo untuk mengepungnya. Namun, limuran tidak menghabiskan banyak waktu untuk membasmi Tetua Wang, sehingga para biksu Sekte Api Giok baru saja tiba. Para murid dari Meridian Qi dan tahap pengembaraan ilahi sedang menyiapkan formasi, tetapi belum selesai. Siapa kau, brengsek? Beraninya kau masuk ke Sekte Api Giokku? Teriak seorang kultivator parubaya di tahap fase Dharma. Ia menyadari bahwa limuran baru menjadi kultivator fase Dharma awal dan tidak menganggapnya serius. Lagi pula, Sekte Bihuo memiliki beberapa tetua tingkat Dharma, dan juga banyak murid tingkat rendah. Dalam pertarungan satu lawan satu, kekuatan para murid tingkat rendah ini dapat diabaikan, tetapi jika mereka bergabung, mereka juga dapat menampilkan kekuatan magis yang sangat kuat. Tetua parubaya itu hendak maju untuk menantang limuran, ketika dia tiba-tiba mendengar seorang murid di tahap pengembaraan ilahi berteriak panik. Oh tidak, lampu jiwa Penatua Wang baru saja padam. Apa? Para biksu Sekte Bihuo terkejut. Padamnya lampu jiwa kelahiran mereka menandakan biksu itu telah meninggal. Tetua Wang adalah biksu tingkat Dharma menengah dan tokoh terpenting kedua di Sekte Bihuo setelah Tetua Agung. Kini setelah ia mengalami kemalangan, jelaslah bahwa musuhnya sangat kuat. Tetua parubaya itu segera mundur beberapa puluh kaki dan menatap limuran dengan ngeri. Ia tidak berani maju dan berbenturan dengannya. Limuran adalah seorang kultivator fase Dharma aneh yang terbang keluar dari gua Tetua Wang. Jelas bahwa kematian Tetua Wang berkaitan erat dengannya. Cepat beritahu Tetua Agung, perintah biksu parubaya itu dengan keras. Tidak perlu, kata limuran sambil tersenyum tipis. Tetua Agung Yuan dari klanmu saat ini sedang berkelana di Laut Ibel. Butuh setidaknya 1 hari baginya untuk kembali ke sini. Kultivator parubaya itu terkejut lagi.
Ia menatap seorang murid di tahap pengembaraan ilahi yang merupakan orang kepercayaan Tetua Agung. Murid tersebut mengangguk pelan, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Limuran sepenuhnya benar. Jebak dia, teriak biksu parubaya itu keras. Ia tidak berani melakukannya sendiri, jadi ia memerintahkan murid-muridnya untuk mengepung Limuran. Limuran menggunakan teknik pupil gelap dan mengamati sekeliling. Ia segera menemukan sesepuh bermarga Qi di antara para biksu Sekte Bihuo. Sesepuh ini bersembunyi di balik para biksu, diam-diam menatap Limuran, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kengerian. Saat mata Limuran bertemu dengannya, wajah Tetua Qi tiba-tiba berubah dan dia berbalik dan lari. Hanya Penatua Qi yang paling tahu mengapa Limuran menerobos gerbang Bihuo, hanya dia yang paling tahu seberapa kuat Limuran. Pikiran Limuran bergerak, dan dengan kilatan cahaya hitam di tubuhnya, dia mengeluarkan gambar Dharma malam gelap, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya redup, mengejar Tetua Qi. Melihat seorang kultivator tahap penampakan Dharma terbang di atas, para pengikut Sekte Api Giok langsung lari ketakutan. Tidak seorang pun boleh lolos. Siapapun yang melanggar perintah akan dipenggal, teriak Tetua Parubaya itu dengan lantang, memerintahkan semua murid untuk menjebak Limuran. Menurutnya, Limuran hanyalah seorang penyendiri. Sekuat apapun dia, selama murid-murid Sekte Bihuo menyerbu, kekuatan sihirnya akan habis dan cepat atau lambat dia akan dikalahkan. Mengenai mengorbankan beberapa murid tingkat rendah, itu bukan masalah besar. Tetua Parubaya ini biasanya sangat bermartabat. Seperti yang diduga, setelah ia memberi perintah, sebagian besar murid tidak berani melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka mengertakkan gigi dan melepaskan api untuk menyerang Limuran. Ada banyak murid Sekte Bihuo di sini, dan kebanyakan dari mereka mempraktikkan teknik yang menggunakan unsur api, sehingga api tiba-tiba membubung ke langit, dan langit yang penuh api bergulung ke arah Limuran. Limuran melambaikan lengan bajunya dan memanggil Gu Api Langit. Awan serangga yang dibentuk oleh Gu Api Langit menyerbu ke dalam api di sekitarnya dan melahap sebagian besar api dalam sekejap. Para murid hendak merapal mantra api, dan beberapa masih membentuk formasi. Limuran tidak berani terjebak oleh formasi mereka, jadi ia segera mengeluarkan lebih dari 10 jimat giok dari tangannya. Jimat-jimat giok ini semuanya adalah jimat api surgawi. Limuran menjentikkan 10 jarinya dan merapal serangkaian mantra untuk mengaktifkan jimat-jimat ini satu persatu. Dalam sekejap, meteor-meteor api yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berukuran sekitar 10 kaki, muncul di langit malam seperti kilatan api, lalu jatuh seperti hujan. Api yang jatuh dari langit terkenal karena jangkauannya yang luas dan kekuatannya yang luar biasa. Pada saat ini, lebih dari 10 jimat api yang jatuh dilepaskan bersamaan, menciptakan pemandangan yang megah dan megah. Bagi para kultivator tingkat rendah, ini tak diragukan lagi merupakan bencana yang dahsyat. Satu jimat api yang jatuh setara dengan kekuatan penuh seorang kultivator tingkat Dharma yang mahir dalam teknik atribut api, melepaskan apinya. 10 atau lebih jimat api yang jatuh setara dengan selusin kultivator tingkat Dharma yang bekerja sama merapal mantra. Bagaimana mungkin para kultivator tingkat rendah ini mampu menahan tontonan dan momentum seperti itu? Para kultivator tahap Senyu yang cerdik berhasil melarikan diri sebelum meteor api mulai berjadewa. Namun, para kultivator tahap Kimai yang lemah dan tidak berhasil melarikan diri tepat waktu musnah dalam ledakan meteor api. Pengeboman dahsyat dari Falling Fire Talisman segera membersihkan area bagi Limuran, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Bahkan dengan perintah ketat dari para tetua sekte, para murid tingkat rendah itu tidak berani maju lagi. Sebaliknya, mereka melawan dan mundur dengan takut-takut, tidak berani benar-benar melawan Limuran. Dalam sekejap, Limuran melepaskan diri dari kepungan para kultivator itu dengan Skyfire Gu, terbang menjauh dari gunung, dan terus mengejar sesepuh yang bermarga Qi. Penatua Qi menoleh ke belakang dan melihat Limuran mengejarnya semakin dekat, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia segera mengeluarkan 7 atau 8 manik giok merah tua dari dadanya dan melemparkannya ke belakangnya satu persatu. Bum-bum manik-manik giok itu langsung meledak, membentuk bola-bola api besar. Jika Limuran mampu menahan serangan bola api ini, sudah pasti akan memakan waktu lama dan memberi kesempatan pada Tetua Qi untuk melarikan diri. Namun, Limuran hanya mengerahkan kekuatan citra Dharma malam gelap, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang di kejauhan. Detik berikutnya, ia muncul puluhan kaki jauhnya, dengan mudah menghindari serangan manik-manik giok tersebut. Terlebih lagi, saat Limuran terus-menerus memancarkan kekuatan sihirnya, jarak antara dia dan Penatua Qi berangsur-angsur tertutup. Penatua Qi sangat cemas, dan pada saat kritis ini, kecepatan terbangnya malah meningkat sedikit, dan dia hendak terbang ke area terlarang gerbang Pulau Sekte Bihuo. Karena invasi musuh yang kuat, pembatasan pulau telah diaktifkan, dan banyak biksu di tahap pengembaraan ilahi sedang mempertahankan tempat ini. Cepat buka pembatasnya, teriak Penatua Qi kepada para murid di panggung pengembaraan ilahi dengan tergesa-gesa.
Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari pembatas dan menggunakan pembatas pulau yang kuat ini untuk mengisolasi Limuran. Ya, melihat bahwa itu adalah perintah dari tetua sekte, para murid sekte Bihuo tidak berani menentangnya. Mereka segera mengeluarkan lempengan sihir dan bekerja sama untuk mengendalikan batasan penekan pulau besar ini. Pada saat ini, Penatua Ki tiba-tiba merasakan angin kencang di belakangnya. Tanpa perlu menoleh untuk memeriksa, ia menduga Limuranlah yang menggunakan teknik instan untuk melesat di belakangnya. Dia segera memusatkan seluruh kekuatan sihirnya di belakangnya, membentuk lapisan api yang sangat tebal, dan juga mengangkat token merah untuk memblokir di belakangnya sebagai tindakan pencegahan. Namun, Limuran bertepuk tangan dan memancarkan dua cahaya yang tersebar, menciptakan lubang besar di api. Ia kemudian bergegas masuk ke dalam api dan meninju token itu dengan kedua tinjunya. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat menembus token itu, mendorongnya mundur, lalu menghantam punggung Penatua Ki dengan keras. Meskipun token itu masih utuh dan telah menyerap sebagian besar kekuatan, tubuh Penatua Ki gemetar karena kekuatan yang tersisa dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Limuran diam-diam merasa kasihan. Jika ia memiliki harta karun di tangannya yang dapat mengeluarkan kelebihan dari kemampuan pemurnian tubuhnya, pukulan sebelumnya pasti akan merenggut nyawa lawannya. Meskipun ia tidak memiliki harta karun, ia masih bisa menggunakan tinjunya untuk mengejutkan kultivator fase Dharma itu hingga ia muntah darah. Sebelum Tetua Ki sempat tersadar, Limuran kembali melintas di kegelapan malam dan muncul di samping Tetua Ki lagi. Kali ini, Limuran menepuk bahu Tetua Ki dengan keras, dan Tetua Ki hampir tidak punya waktu untuk melawan. Bagaimana mungkin tubuh Tetua Ki roboh akibat hentakan telapak tangan Limuran? Ia pun tewas seketika. Semua ini terjadi begitu cepat, hanya dalam sekejap mata. Para murid sekte Bihuo yang menjaga penghalang itu membuka penghalang itu sesuai instruksi Tetua Ki. Siapa sangka penghalang itu baru saja dibuka ketika Tetua Ki sudah jatuh. Terima kasih. Limuran terkekeh, lalu dengan santai menyimpan tas penyimpanan Penatua Ki, lalu melesat keluar dari celah pembatas yang baru saja dibuka dan terbang keluar dari Pulau Bihuo. Jika pihak lain tidak mengaktifkan batasannya, Limuran pasti harus menggunakan berbagai metode seperti jimat api jatuh dan cahaya hilang untuk menerobos celah kecil itu dan meninggalkan pulau. Kini setelah ia bisa pergi dengan mudah, ia menghemat banyak mana dan jimat. Penatua Ki akhirnya melakukan hal baik sebelum kematiannya. Para pengikut sekte api giok terkejut dan buru-buru menggunakan sihir untuk memulihkan batasan tersebut, tetapi sudah terlambat. Jangan biarkan dia kabur, teriak tetua parubaya itu dengan lantang, sambil memerintahkan sejumlah besar biksu dari sekte Bihuo untuk memburu Limuran. Namun, kecepatan terbang murid-murid tingkat rendah ini jauh lebih rendah daripada Limuran dan dua tetua di tahap awal Dharma, termasuk tetua setengah baya, melihat Limuran dengan mudah membasmi Tetua Ki dalam sekejap, dan tidak berani benar-benar mengejarnya, tetapi hanya menggertak. Tidak lama kemudian, Limuran terbang semakin jauh, dan dengan bantuan citra Dharma malam gelap, ia perlahan-lahan bersembunyi dan menghilang di dalam malam. Pada hari kedua, di sebuah gua yang tidak mencolok di sebuah pulau kecil dekat Pulau Nanxian. Selamat, senior, kau punya kemampuan yang luar biasa. Kau berhasil masuk ke sekte Bihuo sendirian dan lolos tanpa cedera setelah membasmi seorang tetua tingkat Dharma awal dan seorang tetua tingkat Dharma tengah dari sekte Bihuo. Keberanian dan kekuatanmu sungguh membuat para junior dan yang lainnya sangat mengagumimu, kata Fang De kepada Limuran sambil membungkuk. Limuran sedikit terkejut, kamu benar-benar berpengetahuan luas. Kamu sudah tahu segalanya tentang apa yang terjadi tadi malam. Fang De berkata, masalah ini cukup sensasional. Aku yakin ini akan menyebar ke seluruh dunia kultivasi abadi di sekitar sini dalam beberapa hari. Banyak orang dari sekte api giok telah melihatmu. Aku ingin tahu apa rencanamu. Li punya rencana sendiri, jawab Limuran dengan tenang. Ia lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, pertemuan Li denganmu kali ini bukan tentang masalah ini. Apakah kau membawa orang yang diminta Li untuk kau temui? Fang De mengangguk dan berkata, senior, tentu saja saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi perintah Anda. Saya bertemu seorang teman lama dalam semalam. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia baru mencapai tahap akhir Senyu. Ia berpengetahuan luas dan berbakat, terutama dalam hal cacinggu. Ketika saya membeli atau menjual cacinggu, saya sering memintanya untuk mengidentifikasinya. Bagus sekali, kata Limuran puas, biarkan dia datang menemui Li. Mengenai identitas Li, sebaiknya jangan beritahu dia. Tentu saja, kata Fang De, orang ini benar-benar bisa diandalkan. Aku tidak berani gegabah lagi. Sambil berbicara, Fang De mengundang seorang lelaki tua berjanggut dari aula dalam. Senior, Fang De tertegun ketika melihat Limuran telah berubah penampilan menjadi pria tua berambut putih. Namun, ia segera menenangkan diri dan melanjutkan dengan tenang, ini rekan Daois Yang.
Ia adalah seorang penilai Gu yang terkenal di Pulau Nanxian. Junior menyapa senior. Patua yang membungkuk hormat ketika melihat Limuran berada di tahap Dharmakaya. Limuran mengangguk pelan dan berkata, rekan Taois yang, tak perlu terlalu sopan. Aku punya seekor binatang roh yang sepertinya telah diracuni oleh racun orang lain. Aku ingin meminta masukanmu dan melihat jenis racunnya dan bagaimana cara mengatasinya. Sambil berbicara, Limuran memanggil Xiaobei dari Yulinglong, tetapi Xiaobei masih belum sadarkan diri. Binatang roh senior benar-benar luar biasa, puji Patua Yang, lalu memeriksanya dengan saksama. Tak lama kemudian, ia berkata, kalau tidak salah, sepertinya makhluk rohmu telah diracuni oleh seseorang yang memiliki cacing Gu pengendali jiwa. Sekalipun sudah mengenali tuannya, ia masih bisa dikendalikan oleh cacing Gu. Limuran mengangguk berulang kali benar sekali, rekan Daois yang sudah melihat misteri ini sekilas. Sepertinya orang tua ini tidak salah orang kali ini. Aku ingin tahu apakah rekan Daois yang bisa menebak serangga beracun apa itu. Patua yang berkata, ada banyak serangga beracun yang bisa mengendalikan binatang roh. Aku perlu merapal mantra untuk mengujinya dan menentukan yang mana. Apakah itu praktis? Lakukan saja, kata Limuran. Ya, Patua yang setuju, lalu dia membuat gerakan aneh dan menyuntikkannya ke tubuh Xiaobei. Namun, tidak ada gerakan. Patua yang mengerutkan kening, melangkah maju, membuka kelopak mata Xiaobei, melihat pupilnya, membuka mulut besar Xiaobei, melihat lidahnya, lalu mengucapkan beberapa mantra. Setelah sekian lama, Patua yang tampaknya masih belum menemukan petunjuk apapun, dan alisnya pun berkerut semakin erat. Kemudian, Patua yang mengeluarkan beberapa ramuan ajaib dan beberapa obat ajaib yang tampak seperti pasir halus dari tangannya. Dia menyalakan ramuan spiritual dan meletakkannya di depan mulut dan hidung Xiaobei untuk menghisapnya. Sebentar kemudian dia mencampur obat spiritual dengan sebotol cairan spiritual hijau zamrud dan memberikannya kepada Xiaobei. Limuran sedikit mengernyit dan memperhatikan kejadian itu dengan tenang. Patua yang mencoba cukup lama, tetapi Xiaobei tetap tidak bereaksi. Akhirnya, suatu kali, ketika Patua yang menusukkan jarum ke dahi Xiaobei, Xiaobei tiba-tiba mengalami kejang hebat di sekujur tubuhnya. Ternyata ini sejenis serangga aneh, kata Patua yang tiba-tiba dengan nada sedikit terkejut. Apakah saudara yang melihat sesuatu? Hati Limuran tergerak. Patua yang mengangguk dan berkata, menurut pendapatku, makhluk roh ini memang telah diracuni oleh cacing Gu, dan itu adalah cacing Gu yang sangat langka dan kuat yang disebut Gu Pemakan Dewa. Gu Pemakan Dewa, Limuran tercengang. Meskipun ia memiliki kepingan giok kuno berisi teknik pembuatan Gu di tangannya, ia belum pernah mendengar tentang Gu jenis ini. Patua yang berkata, Gu Pemakan Dewa adalah sejenis serangga yang baru dibudidayakan sekitar 100 tahun terakhir. Ia dapat digunakan untuk mengendalikan pikiran ibel dan kultivator manusia tingkat rendah. Ia tidak dikenal luas, jadi tidak mengherankan jika Anda belum pernah mendengarnya. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi racun ini? Tanya Limuran. Patua yang menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Gu Pemakan Dewa adalah serangga yang sangat kejam. Saya khawatir tidak ada obatnya kecuali. Kecuali apa? Tanya Limuran. Patua yang berkata, kabarnya, Gu Pemakan Dewa dibudidayakan oleh seorang tetua istana Dewa Gu. Hanya dengan mengetahui metode kultivasinya, ia dapat dikendalikan sesuai hukum. Senior, hanya dengan menemukan tetua istana Dewa Gu yang memurnikan Gu Pemakan Dewa, akan ada secercah harapan. Kalau tidak, jika kau membasmi Gu itu dengan gegabah, makhluk roh itu akan kehilangan kesadarannya, membuatnya menjadi idiot, atau bahkan membasminya secara langsung. Istana Dewa Gu, Limuran bergumam sambil berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, rekan Taois Yang, apakah Anda tahu nama tetua Istana Dewa Gu? Patua yang menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu asal-usul Gu Pemakan Dewa dari desas-desus. Istana Dewa Gu adalah sekte nomor 1 di Laut Langit Selatan. Para tetua Istana Dewa Gu semuanya berstatus luar biasa. Nama mereka bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh kultivator tingkat rendah sepertiku. Begitulah adanya, desah Limuran. Bagaimanapun, dia akhirnya tahu mengapa Xiaobei masih belum pulih. Limuran mengeluarkan esensi tingkat ke-7 dan memberikannya kepada Patua yang sebagai ucapan terima kasih. Patua yang sangat gembira. Esensi tingkat ke-7 adalah harta yang sangat berharga bagi seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi. Ia terkejut karena bisa mendapatkan hadiah sebesar itu tanpa perlu bersusah payah. Saya tidak ingin ada yang terungkap tentang apa yang terjadi hari ini. Rekan Daois yang seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Jika ada rumor tentang masalah ini, saya akan meminta Anda untuk menggandakan kompensasi, kata Limuran serius. Aku akan merahasiakannya, kata Patua yang setuju. Beberapa hari kemudian, Pulau Yunlan di perairan tengah Laut Selatan. Pulau Yunlan adalah pulau terbesar di Laut Langit Selatan. Kota Yunlan,
yang terletak di pulau ini, juga merupakan kota terbesar di Laut Langit Selatan. Istana Gusen, sekte pertama di Laut Langit Selatan, juga terletak di sini. Semua ini menentukan bahwa pulau ini akan menjadi pusat dunia kultivasi Laut Langit Selatan. Setelah beberapa hari terbang dan beberapa teleportasi, Limuran akhirnya tiba di Pulau Yunlan. Faktanya, ada susunan teleportasi jarak jauh di Pulau Nanxian yang mengarah ke Pulau Yunlan, tetapi untuk mencegah Sekte Bihuo mengetahui keberadaannya, dia sengaja mengubah penampilannya, menyembunyikan identitasnya, dan datang ke Pulau Yunlan dari pulau-pulau kecil lainnya. Walaupun ini memerlukan waktu lebih lama, ini menghindari banyak potensi masalah. Insiden Limuran di Sekte Bihuo memang menyelamatkan Xiao Bai, tetapi ia juga telah menyinggung sekte tersebut. Sekte tersebut juga memiliki seorang tetua agung di alam Dharma akhir, dan tetua agung inilah yang hampir sendirian mendirikan sekte tersebut. Mampu mendirikan sekte berarti ia harus sangat kuat, dan Limuran cukup waspada terhadapnya. Oleh karena itu, entah ingin melenyapkan gu pemakan dewa di tubuh Xiao Bai atau menghindari kejaran sekte api hijau, Limuran harus menjauh dari wilayah pengaruh sekte api hijau, dan Pulau Yunlan merupakan pilihan tepat bagi Limuran. Di pasar Yunlan yang ramai, para biksu dari segala arah berkumpul di sini, membuatnya ramai dengan aktivitas. Namun, sebagian besar kultivator ini berada di tahap Senyu dan Kimai, dan mereka yang berada di tahap Dharma sangat jarang. Lagi pula, para master senior ini tidak akan keluar dengan mudah. Namun pada kenyataannya, para kultivator fase Dharma juga perlu berdagang harta karun dan bertukar informasi. Oleh karena itu, beberapa toko terbesar di pasar memiliki lemari khusus untuk para kultivator fase Dharma, menjual harta karun yang hanya dapat dibeli oleh para kultivator fase Dharma. Karena tempat-tempat ini hanya terbuka untuk para kultivator fase Dharma, tidak ada orang luar, yang pada gilirannya menarik banyak kultivator fase Dharma untuk berkumpul di sini. Paviliun Yaoyue berspesialisasi dalam pengiriman material artefak magis dan ramuan langka berusia ribuan tahun. Setiap tanggal 15, Paviliun Yaoyue menyelenggarakan pameran dagang kecil bagi para kultivator fase Dharma, yang menawarkan berbagai harta karun untuk dijual. Mereka juga menerima perdagangan bebas antar kultivator fase Dharma, tanpa biaya perantara. Pameran dagang Paviliun Yaoyue cukup terkenal di kalangan kultivator fase Dharma, dan menarik banyak pengunjung. Pada hari ini, pameran dagang Paviliun Yaoyue akan segera dimulai. 70 atau 80 kultivator fase Dharma telah duduk di aula Paviliun Yaoyue yang luas dan elegan, dan Limuran adalah salah satunya. Limuran melihat sekeliling. Semua kultivator tingkat Dharma yang pernah ia temui selama kurang lebih 100 tahun terakhir bahkan tak sebanding dengan jumlah kultivator tingkat Dharma yang saat ini berada di aula ini. Memang benar bahwa tingkat kultivasi seseorang menentukan tingkat orang yang mereka temui. Limuran melihat para kultivator fase Dharma di sekelilingnya. Beberapa dari mereka berbisik-bisik dalam kelompok 3 atau 4 orang, dan beberapa lainnya tak sabar untuk mengeluarkan harta mereka untuk ditukarkan satu sama lain. Lebih banyak kultivator duduk diam di tempat duduk mereka, minum teh, atau menenangkan pikiran mereka ketika mereka melihat mata Limuran. Beberapa dari mereka menanggapi dengan senyum ramah, sementara yang lain sangat acuh tak acuh, dan beberapa bahkan balas menatapnya dengan tatapan tajam. Para kultivator di tahap awal Dharma di sini kebanyakan duduk dengan tenang dan patuh. Para kultivator di tahap tengah Dharma lebih aktif dan bersosialisasi, seringkali berkenalan dengan banyak kultivator lain, sehingga mereka saling menyapa dengan bertepuk tangan. Ada 3 atau 5 kultivator lain di aula, semuanya duduk sendiri, tanpa terkecuali, tanpa ada kultivator lain di sekitar. Tampaknya para kultivator lain menjaga jarak, tidak berani terlalu dekat, karena para kultivator ini berada di tahap akhir Dharma. Pameran dagang akan segera dimulai, dan para biksu terus memasuki aula. Setiap kali seorang biksu masuk, ia akan menarik perhatian kebanyakan orang. Beberapa yang mengenalnya akan langsung berdiri untuk menyambutnya atau menyapanya dari kejauhan, sementara yang lain akan memelototinya dengan marah, bahkan seperti hendak berkelahi, jelas-jelas sedang berhadapan dengan musuh. Namun, pasar Yunlan adalah tempat istana Dewa Gu berada, jadi meskipun mereka berseteru dan tak dapat didamaikan, mereka tak berani membuat masalah di pasar Yunlan. Mereka hanya bisa menahan amarah dan menahannya untuk sementara waktu. Limuran duduk di sudut terpencil. Ia tampak asing dan kultivasinya berada di level terendah, tahap awal fase Dharma, sehingga ia tidak terlalu mencolok. Kecuali beberapa kultivator antusias yang tersenyum dan mengangguk ramah kepadanya, kebanyakan kultivator mengabaikannya dan tidak terlalu memperhatikannya. Tak lama kemudian, pameran dagang resmi dimulai. Penyelenggaranya adalah Kepala Paviliun Yaoyue, seorang pria parubaya yang berada di tahap tengah Dharma, berpenampilan anggun dan berwajah terpelajar. Ia dikenal sebagai Fang Daru. Fang Daru mengeluarkan lebih dari 10 harta karun untuk dijual. Semuanya merupakan bahan umum untuk memurnikan harta karun dan ramuan. Tidak ada yang istimewa dari harta karun tersebut, tetapi memiliki beragam kegunaan.
Para biksu yang membutuhkan harta karun ini menawar satu demi satu, dan semuanya dengan cepat terjual habis. Fang Daru kemudian berkata, harta karun di paviliun ini telah terjual habis. Sekarang saatnya bagi sesama Taois untuk berdagang. Para Taois, silakan maju ke depan sesuai tempat duduk masing-masing dan keluarkan harta karun kalian untuk diperdagangkan. Agar perdagangan tidak berlarut-larut, setiap Taois akan dibatasi waktu setengah batang dupa. Begitu ia selesai berbicara, seorang lelaki tua dengan tidak sabar berjalan ke meja lelang di depan aula dan mengeluarkan sebuah batu giok kristal berbentuk kerikil dari tangannya. Ia berkata dengan suara lantang, sepotong batu giok Yingxiang, cocok untuk harta karun budidaya para peri. Tukarkanlah dengan sepotong biji tembaga yang nilainya sama. Sambil berbicara, lelaki tua itu meletakkan giok Yingxiang di udara di hadapannya dan memutarnya terus-menerus, sehingga para biksu di aula dapat melihat dengan jelas penampakan harta karun itu secara keseluruhan. Tak seorang pun di aula menjawab. Pria tua itu menunggu sejenak, lalu berkata, kalau kau tak punya biji tembaga, saripati tembaga kualitas terbaik pun tak masalah, asalkan jumlahnya cukup. Sembari berbicara, lelaki tua itu menatap penuh harap ke arah belasan wanita kultivator di aula itu satu persatu. Salah seorang kultivator wanita berdiri saat mendengar ini, berjalan mendekati lelaki tua itu, dan melemparkan sebuah kotak giok kepadanya. Lelaki tua itu mengambil kotak giok itu, membukanya sedikit, dan mengamatinya dengan pikirannya. Raut kepuasan tiba-tiba muncul di wajahnya. Potongan giok Yingxiang ini milikmu, rekan Tao. Pria tua itu melemparkan giok Yingxiang kepada kultivator wanita itu lalu berjalan meninggalkan panggung. Kemudian, seorang biksu lain naik ke panggung, mengambil sebuah harta karun, dan meminta harta karun lainnya sebagai gantinya. Satu teratai salju berusia 1000 tahun ditukar dengan satu gading raksasa dari binatang taring salju tingkat 7. Adakah rekan Taois yang bersedia menukarnya? Biksu itu bertanya beberapa kali, tetapi tak seorang pun menjawab. Biksu lain bertanya apakah ia bersedia menukar teratai salju dengan harta karun lain, tetapi ia menolak. Akhirnya, ia kembali ke tempat duduknya dengan kecewa. Setelah itu, beberapa kultivator gagal menukarkan harta karun yang sesuai. Bagi para kultivator tahap Dharma ini, mereka umumnya enggan menukarkan harta karun mereka yang lebih berharga dengan batu roh, selalu berharap dapat menukarnya dengan harta karun yang sangat mereka butuhkan. Jika mereka tidak dapat menemukan mitra dagang yang cocok saat itu, mereka dapat menyimpan harta karun tersebut. Para biksu tahap Dharma ini datang satu demi satu untuk mempersembahkan harta mereka untuk diperdagangkan, tetapi hanya kurang dari sepertiga dari mereka yang berhasil menukarkannya dengan harta yang mereka inginkan. Setelah pameran dagang berlangsung selama 1 jam, seorang pria parubaya berjalan menuju meja lelang. Ia mengeluarkan buah biru berbentuk oval dengan permukaan yang diselimuti busur listrik halus dan berkata, satu buah roh guntur matang ditukar dengan material atribut es dengan nilai yang sesuai, sebaiknya kristal es Xuanhai. Buah roh guntur adalah bahan baku untuk menyempurnakan pil guntur. Para kultivator yang mempraktikkan latihan yang berkaitan dengan guntur dapat meningkatkan keterampilan mereka secara signifikan dengan bantuan pil guntur, bisik seorang kultivator segera. Buah roh guntur sangat berharga, tetapi hanya bermanfaat bagi para kultivator yang mempraktikkan teknik yang dikaitkan dengan guntur dan hampir tidak berguna bagi kultivator lainnya. Banyak biksu mengalihkan perhatian mereka ke seorang biksu perempuan di aula. Ia mengenakan kerudung, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi aura yang terpancar darinya sungguh luar biasa. Ia adalah seorang biksu yang berada di tahap akhir Dharma. Semua kultivator yang mengetahui identitas kultivator wanita ini tahu bahwa dia adalah kultivator dengan teknik atribut guntur yang terkenal. Pria parubaya di atas panggung juga menatap kultivator wanita itu dengan penuh harap, namun kultivator wanita itu tetap tenang dan tampak tidak tergerak sama sekali. Tidak diketahui apakah dia tidak memiliki harta karun yang cocok untuk diperdagangkan dengan pihak lain, atau apakah dia hanya memandang rendah harta karun tersebut. Tanpa kristal es Xuanhai, bisakah giok es 10.000 tahun diperdagangkan? Suara seorang pemuda tiba-tiba memecah keheningan di aula. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang biksu muda yang tampan, yaitu Limuran. Giok es 10.000 tahun bagus saja, tapi minimal harus seukuran kepalan tangan, kata pria parubaya itu. Limuran berdiri dan berjalan menuju kereta, mengeluarkan kotak giok dari tangannya dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu membuka kotak giok dengan ragu, dan ketika dia membuka kotak giok itu, aliran udara dingin segera keluar, menyebabkan suhu di seluruh aula turun tajam. Bagus sekali. Pria parubaya itu sangat puas dan segera menyerahkan buah roh guntur kepada Limuran. Kedua belah pihak menyimpan harta benda mereka, saling membungkuk, dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Limuran awalnya tidak mencolok, tetapi setelah dia mengeluarkan harta karun untuk diperdagangkan kali ini, dia menarik banyak perhatian beberapa kultivator juga menatapnya secara sengaja atau tidak sengaja.
Setelah beberapa saat, tibalah giliran Limuran yang naik ke panggung untuk berdagang. Limuran berjalan ke meja lelang dan mengeluarkan kristal emas berkilau seukuran kepalan tangan dari tangannya. Ia berkata, sepotong kristal jangkrik emas kualitas terbaik untuk ditukar dengan sejenis gu yang disebut gu pemakan dewa. Tak perlu banyak-banyak, beberapa saja sudah cukup. Banyak pembudidaya segera menunjukkan mata penuh minat terhadap kristal jangkrik emas. Semakin besar kristal jangkrik emas, semakin tinggi kualitasnya. Kristal jangkrik emas ini sebesar kepalan tangan dan kualitasnya sangat tinggi. Ini adalah pasar Yunlan, tempat istana Dewa Gu berada. Banyak kultivator mempraktikkan kultivasi Gu, terutama mereka yang berada di tahap fase Dharma. Bahkan mereka yang tidak membudidayakan Gu pada dasarnya pun akan bersendewa dengan serangga Gu. Kristal jangkrik emas adalah obat yang sangat efektif untuk membudidayakan serangga Gu, cocok untuk sebagian besar jenis serangga tersebut. Oleh karena itu, banyak kultivator sangat tertarik dengan harta karun ini. Namun, permintaan yang diajukan Limuran membuat mereka mengerutkan kening. Seorang lelaki tua di tahap tengah fase Dharma tiba-tiba berkata, apakah kau benar-benar membutuhkan gu pemakan dewa? Apakah serangga lain bisa digunakan? Aku punya beberapa gu hati yang menyihir, yang efeknya mirip dengan gu pemakan dewa. Aku bisa menukarnya denganmu. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan aku hanya menginginkan gu pemakan dewa. Orang tua itu langsung kecewa, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Aula itu hening sejenak. Melihat tidak ada yang menyetujui kesepakatan itu, Limuran berkata, jika kau benar-benar tidak memiliki gu pemakan dewa, kau juga bisa mendapatkan kristal jangkrik emas yang lebih kecil dengan memberikan informasi yang relevan. Semua orang menggelengkan kepala, bahkan para kultivator yang sangat tertarik pada kristal jangkrik emas tidak menanggapi. Limuran bingung. Dilihat dari ekspresi beberapa biksu, mereka jelas tahu sesuatu tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Fang Daru, Master Pavilion Yao Yue yang memimpin pameran dagang, tak kuasa menahan diri untuk berkata, rekan Taois ini mungkin belum lama berada di kota Yunlan. Faktanya, gu pemakan dewa sulit dibudidayakan, sehingga tidak tersedia secara luas. Pada dasarnya, ia adalah salah satu serangga gu yang unik di Istana Dewa Gu, dan sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Jika Anda ingin mendapatkan gu pemakan dewa, saya khawatir Anda hanya bisa bergabung dengan Istana Dewa Gu dan menjadi salah satu tetuanya. Namun, Istana Dewa Gu berbeda dari sekte lain. Bahkan kultivator tingkat Dharma seperti kami pun tidak dapat dengan mudah bergabung dengan Istana Dewa Gu. Hanya mereka yang telah direkomendasikan oleh banyak tetua Istana Dewa Gu, atau telah memberikan kontribusi besar bagi Istana Dewa Gu, yang dapat menjadi tetua Istana Dewa Gu. 340.